Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sobat milenial. Alhamdulillahirrabbilalamin, ini kita kembali bertemu di M-Talks di antara setiap pada kesempatan kali ini kita akan bicara dan ngobrol banyak tentang digital marketing dengan orang-orang yang pastinya expert di bidangnya. Tapi sebelumnya saya mau sapa-sapa dulu lah ya. Buat teman-teman semua yang sudah masuk, ini sudah ada 20 orang lebih yang udah masuk. Halo teman-teman semua, semoga sehat-sehat semua ya yang ada di sini. Oke, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita panggilkan dulu para pembicara kita yang nantinya akan langsung kenalan. Sebelumnya saya sapa dulu Kak Irfan Prabowo. Halo, Kak Irfan Prabowo. Waduh, gelap banget layarku. Halo. Halo Kak. Iya, gelap banget ya. Tapi nggak apa-apa Kak. Ilmunya nanti yang meneranginya semua. Waduh. Iya. Oke, satu lagi Kak Angga. Halo Kak Angga. Halo. Nggak pakai video nih Kak Angga. Belum dinyalain ya? Belum dinyalain. Sorry. Halo semua. Halo Kak Angga dan Kak Irfan Prabowo. Halo semuanya. Sehat-sehat ya? Sehat. Oke, sebelum perkenalan saya ini dulu ya untuk membuka ya, kita dengan judulnya Why Digital Marketing Matters Right Now gitu. Jadi kalau sedikit pembukanya nih, kondisi di tengah pandemi saat ini kan berdampak ya di berbagai sektor termasuk ekonomi. Banyak lini bisnis dari mulai UKM hingga perusahaan besar dituntut untuk shifting dari offline dan menjadi online, lalu mengintegrasikannya keduanya kan. Hal ini membuat promosi dan strategi marketing perlu disesuaikan ulang, salah satunya melalui digital marketing. Digital marketing menjadi salah satu skill yang harus dikuasai karena momentum yang terjadi saat ini. Lalu, apa itu digital marketing? Bagaimana cara kerjanya? Mengapa menjadi penting? Nah, M-Talks kali ini hadir untuk membahas bagaimana cara kerjanya digital marketing, tools apa saja yang dapat digunakan untuk membantu strategi bisnis agar tetap relevan, dan survive di tengah pandemi yang sedang terjadi. Oke, kita lanjut saja perkenalan dulu. Mau Kak Irfan dulu atau Kak Angga? Singkat aja, baru nanti kita bagi tugas. Oke. Silakan Kak. Ya halo semuanya, salam kenal. Aku Fanbul, ya Irfan, atau bisa panggil Fanbul. Sekarang sebagai senior marketing manager, nge-lead seluruh tim online sales and marketing di Lemonilo. Oke, terima kasih Kak Irfan, atau biasa dipanggil Kak Fanbul kali ya Kak? Fanbul, betul. Kak Fanbul ya. Ini biar lebih enak nih. Kemudian lanjut Kak Angga. Halo, nama aku Angga. Sekarang di Zenius sebagai growth specialist. Nanti kita bakal diskusi soal digital marketing sama Fanbul juga. Gitu aja sih paling. Oke, Yes. Terima kasih Kak Fanbul dan Kak Angga. Kita langsung aja ya, biar nanti lebih banyaknya pas kita diskusi chit-chat karena ngobrol-ngobrol juga. Oh ya, perkenalan juga, saya Yuda Diaksa, saya di Ketua Bidang Pemberdayaan Minat dan Bakat Pemuda. Secara profesional juga digital marketing Kak. Mantap. Jadi nanti bisa ikutan join kita Ya, ngobrol-ngobrol kita sharing-sharing. Seru juga kalau misalnya kita bisa kayak boleh juga pakai slide, tapi kan ntar bisa sambil discuss gitu, kayak menarik sih, kayak ya, boleh, para ahli-ahli bidangnya masing-masing. Karena kayaknya bidangnya beda-beda. Kak Fanbul lebih ke ini ya, produk ya. Produk. Kemudian Kak Angga nih ada jasa. Aku juga B2B, terus akhirnya dipaksa jadi B2C. Nah, oke, dengan kondisi kayak gitu. Menarik. Oke. Sesuai tadi kesepakatan kita nih bertiga, silakan dimulai dulu dari Kak Angga dulu ya. Oke. Dipersilakan Kak Angga. Aku share dulu ya. Baik. Mana ya? Kelihatan ya? Ya, kelihatan Kak.
Selamat siang teman-teman semuanya. Kenalkan, aku Angga. Udah cukup lama sebenarnya di bidang marketing, dan saat ini aku baru pindah kantor, baru udah 2 bulan di Zenius, salah satu edtech di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, aku bakal lebih banyak ngejelasin soal semacam tren, latar belakang, mungkin sedikit use case, agar nanti bisa dilanjut sama Fanbul soal teknis-teknisnya lah, untuk teman-teman kayak gimana. Nah, mengingat pandemi sekarang lagi berjalan ya, Indonesia itu kan salah satu yang paling kena hantaman paling keras gitu. Kita negara besar, banyak hal yang belum settle dari kita, entah dari segi jaminan sosial, kesehatan, dan sebagainya. Terus kemudian dulu kita juga sangat mengandalkan wisata, dan banyak sektor-sektor yang tumbang lah. Dan Indonesia sendiri, pertumbuhan ekonomi jadi anjlok banget nih, gara-gara COVID, termasuk yang paling parah juga. Nah, terus di sini, wabah PHK-nya, akibat COVID ini gede banget. 2,8 juta pekerja terdampak. 1,7 juta pekerja formal dirumahkan. Tandanya pekerja formal yang mana mereka tuh udah lebih settle gitu ya mungkin ya. Perusahaan-perusahaannya atau company-nya udah lebih settle pun masih kayak gitu. Masih nggak kuat ngadepin pandemi. Terus banyak banget angka-angkanya. 282.000 pekerja informal juga terganggu usahanya. Terus 100.000 pekerja migran dipulangkan. Ini kalau dikumpulin di satu lapangan tuh nggak bakal muat. Dan sangat banyak banget orang-orang terdampak, dan ini baru dari sisi personalnya. Kalau misalkan dia adalah kepala keluarga, katakanlah satu orang yang terdampak sini dia harus menafkahi 3 orang, 4 orang di keluarganya, dampaknya bakal gede banget. Dampaknya sangat masif, bisa 3-4 kali lipat dari angka 2,8 juta ini. Katakanlah 10 jutaan orang terdampak sebenarnya. Itu pun yang kelihatan. Nah, kemudian kondisinya sebenarnya sektor-sektor yang terdampak sama COVID ini nggak semua, syukurnya, untungnya tidak semua, karena kalau semua terdampak bakal lebih parah lagi. Cuma untungnya masih ada beberapa yang bisa survive gitu. Walaupun juga banyak yang tidak bisa survive. Di sini kayak yang survive, industri tekstil, kemudian kesehatan, makanan, karena soal pandemi sangat dibutuhkan, apalagi soal makanan nggak bakal ada ceritanya orang nggak makan gitu. Elektronik, jasa telekomunikasi, logistik, dan seterusnya. Dan di tengah ini jasa-jasa yang rentan gitu, terganggu, dan bisa dilihat salah satu yang paling parah adalah UMKM. Dan di sini aku nanti bakal sedikit bahas soal UMKM, karena UMKM itu udah mereka pendapatannya mungkin sebagian besar ya, nggak banyak, apalagi terdampak kayak gini, jadi bener-bener mati-matian. Dan bagi sektor-sektor lain kayak pariwisata, konstruksi, dan sebagainya, walaupun kalau aku pribadi bakal ngelihat UMKM bakal lebih berat gitu. Karena mungkin kalau jasa konstruksi, perusahaannya mungkin udah punya modal gede gitu. Atau transportasi, backing-nya udah cukup gede. Cuma kalau misalkan UMKM, orang-orang yang di pinggir jalan dan sebagainya, mereka hidup dan mati gitu kan. Hidup dan mati antara mereka bisa survive, tapi dengan mengorbankan diri, atau beneran menghentikan usahanya, tapi juga nggak bisa makan. Jadi bener-bener dilema soal UMKM ini. Nah, kondisinya, aku dapat riset dari UGM ya, soal kegiatan usaha selama pandemi ini kayak gimana. 71% itu kegiatan usaha tidak berjalan seperti biasanya. Yang berjalan cuma 17%, 28%. Dikit banget. Terus 73% menghentikan sementara. Sangat parah. Kemudian 65% merumahkan karyawan, serta 72% gaji karyawannya tidak penuh, dipotong. Atau bisa jadi ada orang-orang yang juga gajinya terhambat. Kayak gitu. Intinya, COVID ini benar-benar sangat mengganggu usaha-usaha yang UMKM dan sebagainya. Mereka-mereka yang tidak punya backup uang yang gede, modal yang besar, cuma harus tetap bertahan hidup dengan cara yang juga berbahaya. Bisa kita lihat, banyak pasar-pasar yang nggak semudah itu untuk ditutup sebenarnya. Di Jakarta sendiri mungkin kayak pasar Tanah Abang lah, pasar Minggu, dan sebagainya, bisa dibilang hampir nggak mungkin ditutup dan mereka tidak boleh bekerja gitu kan. Karena mereka butuh penghasilan, mereka butuh pendapatan. Cuma di satu sisi, itu sangat berbahaya, baik dari diri mereka maupun dari segi persebaran pandeminya gitu kan. Dan
Di sini nanti kita bakal mulai bahas dari sisi digital marketingnya. Nah, di sini yang unik juga, data tersebut menjelaskan ada semacam shifting lah, transformasi dari bisnis-bisnis UMKM yang sebelumnya sudah terjadi. Sebagian besar memang tidak berjalan, 51% tidak berjalan untuk melakukan pemasaran secara langsung, karena mereka terpaksa berhenti dan sebagainya. Dan sekarang, jumlah UMKM di sini udah mulai pada melek sama pemasaran digital. Udah mulai bergeser untuk melek sama teknologi dan mau nggak mau menjauhkan atau membatasi diri dari pemasaran konvensional yang kondisinya berbahaya pada saat seperti ini gitu kan. Dan bisa dilihat juga di sebelah kiri bawah, sebagian besar cara UMKM ini sebenarnya maksudnya mereka menggunakan alat yang mereka gunakan sehari-hari sebenarnya. Ya ini media sosial. Mereka nggak punya website otomatis gitu. Nggak semua punya website, nggak semua punya sumber daya untuk membuat website. Akhirnya mereka menggunakan media yang selama ini mungkin mereka pakai buat senang-senang, buat foto-foto, buat album dirinya, ceritanya, dan sebagainya untuk beneran untuk jualan. 52%. Sebagian juga berpindah ke marketplace, jadi mungkin e-commerce ya, Shopee lah, Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya. Dan di sebelah kanan, uniknya lagi, mereka menggunakan beragam medium pemasaran yang seperti tadi dijelasin, yang dekat sama mereka, yang setiap hari mereka gunakan, yang awalnya mungkin dipakai buat senang-senang, tapi sekarang udah mau nggak mau dijadikan sebagai penyambung hidup mereka. WhatsApp. Orang-orang teman-teman saya sendiri pun sekarang udah banyak banget yang pakai WhatsApp story untuk dagang gitu ya, untuk dagang. Entah kue lah, entah apa, macam-macam. Atau enggak Instagram maupun Facebook. Itu adalah platform-platform yang dekat sama rakyat ya istilahnya. Gratis, gampang dipakai, dan udah terkoneksi sama banyak orang, tinggal jualan di situ. Dan kalau sisi e-commerce, yang paling banyak dipakai mungkin Shopee di sini dilihat dari datanya. Mungkin karena dia banyak gratis ongkirnya, atau mungkin ada benefit-benefit tertentu yang bisa mereka dapatkan ketika pakai Shopee secara khusus ya. Atau mungkin ya karena top of mind-nya masyarakat udah banyak ke Shopee gitu. Maksudnya orang-orang nyari e-commerce, nyari barang-barang, entah barang-barang perintilan yang mungkin harganya nggak terlalu besar, banyak karya ke sana, dan itulah respon yang mereka lakukan. Dan di sinilah nanti kita bakal ngebahas sedikit soal bagaimana kita bisa membantu mereka lewat cara-cara yang biasa mereka gunakan. Jadi bagaimana kita mengoptimize, mereka udah biasanya kayak gini nih, dan mampunya mungkin saat ini seperti ini. Ya udah kita optimalkan gitu. Bagaimana mereka menggunakan messaging sebagai metode pemasaran mereka, bagaimana mereka menggunakan sosial media sebagai pemasaran mereka, bagaimana juga mereka menggunakan e-commerce sebagai metode pemasaran mereka. Intinya diputar-putar situ. Nah, di sini ada sedikit banyak shift atau transformasi yang benar-benar berubah di masa-masa COVID-19 ini. Jadi aku dapat datanya juga, secara umum ada 4. Yang pertama, orang-orang udah pertama mungkin dia terpaksa, kedua lama-lama terbiasa gitu. Jadi bisa jadi terpaksa dan terbiasa untuk membiasakan di rumah aja. Entah apapun. Entah kerja, hidup lah, bermain, macam-macam. Mereka cari aman. Mereka benar-benar berusaha untuk ya minimal untuk menjaga keselamatan dirinya sendiri dan teman-teman lingkungannya. Itu yang pertama trennya. Sehingga durasi atau frekuensi mereka ke pasar, ke toko, atau ke mall, dan sebagainya, yang dimana sebelumnya disebut sebagai salah satu roda-roda ekonomi gitu ya, udah mulai berkurang. Jadi bisa dibilang sekarang ada roda ekonomi yang dulu mungkin sifatnya terpusat di beberapa titik, seperti mall, seperti pasar, dan sebagainya, udah mulai terpisah, udah mulai terpencar masing-masing gitu. Udah mulai terpencar di mana? Ya di rumah masing-masing gitu kan. Di rumah masing-masing. Makanya butuh pendekatan yang bisa lebih spesifik, yang bisa lebih menargetkan mereka-mereka ini yang di rumah aja gitu. Karena kalau misalkan di mall kan orang-orangnya udah ngumpul. Udah kumpul,
tinggal gimana si para orang di mall ini istilahnya memasarkan kepada orang-orang yang udah datang. Kalau di sini kan mereka jadi harus jemput bola. Para brand harus jemput bola, menjumpai, mengetuk pintu dengan cara-cara lain untuk bisa nyamperin mereka. Kayak gitu. Yang kedua, piramida kebutuhannya terbalik. Ketika dulu Maslow banyak bicara soal piramida puncaknya adalah aktualisasi diri, sekarang tuh orang-orang berpikir bahwa yang penting bisa survive dulu gitu. Yang penting mereka bisa survive. Soal makan, soal kesehatan, keamanan, entah kesehatan mental lah, kesehatan fisik, dan sebagainya. Jadi orang-orang sekarang sedang berfokus ke sana. Hal-hal yang bisa membantu mereka sehat, hal-hal yang bisa membantu mereka tetap tenang, hal-hal yang bisa membantu mereka tetap produktif dengan keterbatasan yang ada itu sangat menunjang. Jadi industri-industri yang bisa menjawab hal tersebut punya peluang yang besar. Yang ketiga, jelas udah go virtual semua, udah sangat mengurangi kontak-kontak langsung dengan manusia. Makanya dulu kan sempat rame ya zaman-zaman orang-orang pakai Zoom dan sebagainya. Dan sekarang pun kita pakai Zoom gitu. Itu adalah upaya merespon ini gitu. Merespon bagaimana orang-orang jadi mau nggak mau melek sama virtual, mau nggak mau tahu apa yang namanya itu video conference, mau nggak mau melek ada strategi yang namanya digital marketing gitu ya. Mungkin orang-orang zaman dulu, maksudnya orang-orang di beberapa bulan lalu nggak begitu peduli soal digital marketing. Nggak semua maksudnya. Brand kecil dan sebagainya mungkin nggak terlalu serius gitu ya. Paling-paling sebagian ada yang kayak cuma ya udah sekedar di-post di Instagram dan sebagainya. Padahal digital marketing memang itu bagian dari digital marketing, cuma kan itu nggak cukup. Dan mereka sekarang karena kompetitornya udah makin banyak, maksudnya dalam artian udah makin banyak nih teman-temannya yang juga udah mulai melek dan jualan di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, mereka makin melek lagi bahwa digital marketing yang dulu mereka lakukan tuh masih sangat basic gitu, masih sangat sekedar jualan ngepost lewat Instagram atau lewat Facebook atau lewat WhatsApp. Sekarang banyak yang bertanya soal gimana nih aku bisa compete sama teman-temanku lain yang juga jualan di Instagram gitu, yang juga jualan di Facebook gitu kan. Makanya ilmu tentang digital marketing yang lebih mendalam itu juga lagi ngetrend sekarang. Kayak gitu. Karena semua orang go virtual. Yang keempat adalah membentuk society yang lebih empati gitu. Lebih empatik. Jadi banyak yang mereka pada saling berdonasi, banyak mereka yang saling bersolidaritas, bikin campaign macam-macam lah. Kayak misalkan kitabisa.com waktu itu dia bikin ngumpulin donasi, untuk donasinya justru diberikan kepada pedagang kaki lima. Sehingga orang-orang bisa makan secara gratis di lapak-lapak kaki lima yang udah didonasikan dari para donaturnya kita bisa. Jadi dibalik. Kalau sebelumnya mungkin mereka fokusnya ke ya udah nerima donasi secara pasif, siapapun bisa masukkan campaign, mereka udah mulai mikir gitu. Siapa nih yang bisa didonasiin, dan itu yang salah satu yang mereka lakukan gitu kan. Ngebangun masyarakat yang lebih empati juga. Nah, di sini ada sedikit breakdown-nya nih soal pembagian dari perubahan transisi tadi. Kayak sebagai contoh, poin di nomor 1 yang ungu, di nomor 2, orang-orang udah mulai ngefek udah mulai pada makin rajin ke online shop gitu. Dari yang namanya dulu cuma keinginan, sekarang jadi kebutuhan. Dari dua sisi ya. Dari dua sisi, yang pertama dari sisi pembeli, yang artian mungkin mereka dulu buka online shop cuma buat senang-senang, sekarang ibaratnya mereka nggak bisa ke mall, mereka nggak bisa ke mana, mereka jadinya di situ. Karena mereka butuh gitu. Atau enggak, sekedar mereka ingin menjaga kesehatan mental mereka, jadi mereka mungkin beli sesuatu yang bisa memuaskan hasrat mereka gitu untuk berbahagia, karena mereka nggak bisa kemana-mana gitu kan. Ada juga kayak misalkan orang-orang udah mulai tadi pakai Zoom, macem-macem, lantas juga udah mulai kontak free juga di sini, di yang poin nomor 2. Bahkan sekarang ada disebut bahwa jamu is the new espresso gitu. Banyak orang-orang yang dulu mungkin bisnisnya jual minum seperti kopi dan sebagainya, sekarang udah mulai shift. Maksudnya udah mulai mengembangkan produknya, karena mereka mikir masyarakat lagi butuh asupan sehat gitu kan. Dan salah satu yang asupan sehat ya jamu gitu kan. Itu respon-respon yang dilakukan oleh masyarakat lah. Terus kemudian juga macam-macam lainnya, seperti bahkan ada kayak the birth of Zoom generation yang sekarang orang-orang udah pada ngetren banget. Terus di sini ada online homeschooling,
belajar udah pada dari rumah, bakal ada ibadah virtual, kemudian berbagai macam pendekatan-pendekatan lainnya yang ngebuat masyarakat ini mau nggak mau melek sama digital kayak gitu. Nah, di sini aku coba rangkum jadi 4 poin besar kenapa digital marketing ini beneran penting dan berguna gitu untuk bisnis. Dan dalam diskusi aku kali ini konteksnya adalah UMKM. Yang pertama bisa ngebantuin mereka untuk menyasar pasar secara hyper targeted. Ketika mungkin kita lihat banner, baliho dan sebagainya yang bisa menjangkau siapa aja dan bisa jadi banyak orang yang lihat banner atau baliho tersebut nggak bisa relate karena nggak ditujukan buat mereka, ya digital marketing ini bisa sangat hyper targeted gitu. Sekedar bahwa kita baru buka website apa, lantas kita buka IG, lantas malah keluar advertising dari website tersebut di Instagram kita sangat memungkinkan. Menyasar orang-orang dengan minat tertentu, dengan hobi tertentu, dengan latar belakang demografi dan sebagainya, itu yang bisa dilakukan oleh digital marketing. Yang kedua, cost-nya lebih efektif. Orang pasang baliho besar di pinggir jalan, di jalan raya, mahal banget biayanya. Masang outdoor placement sangat mahal dan ya tadi belum tentu efektif. Belum tentu bisa membantu untuk menjual atau mengkonversikan kebutuhan mereka. Nah, cuma kalau di sini di digital marketing semua cost efektif dalam artian bisa dilihat semua data-datanya. Bagian campaign mana yang sukses, konten mana yang berhasil, sehingga yang nggak berhasil segera di take out, yang berhasil segera di adjust agar bisa lebih optimal. Ketiga, reach-nya. Dari dulu mungkin orang-orang di UMKM jualan barang di pasarnya cuma buat orang-orang yang nyamperin lapaknya dia aja, kayak misalkan mungkin orang jualan pakaian di butik di salah satu bilangan di Kemang mungkin deh, dan dia mungkin pembelinya adalah orang-orang yang lewat situ, orang-orang yang datang ke situ. Dengan digital marketing bisa sangat luas dan bisa sangat targeted gitu. Jadi kayak aku cuma ingin targetin orang-orang di Kabupaten Boyolali misalkan, itu sangat bisa. Walaupun aku lagi di Jakarta, tanpa aku perlu ke sana. Aku bisa menyampaikan konten-kontenku fokus ke sana. Kemudian customizable, maksudnya kita bisa menggunakan banyak pendekatan. Kita bisa menggunakan pendekatan konten video lah, infografis lah, artikel lah, podcast dan sebagainya. Ataupun kita bisa menggunakan berbagai macam platform yang udah ada. Bebas gitu, nggak terbatas. Kita bisa pakai YouTube, kita bisa pakai Instagram, Facebook, macam-macam. Sementara kalau mungkin offline ya pilihannya mungkin ya buka butik, apalagi buka lapak di pasar atau buka butik di mall dan sebagainya. Pilihannya nggak begitu banyak platformnya. Kalau di sini platformnya sangat banyak dan ibaratnya suka-suka kita, dan sebenarnya tergantung juga kita bisa menyesuaikan dengan pasar kita cocoknya di mana, kemampuan kita biasanya ngatur yang mana, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini sedikit aja sih soal beberapa hal yang mungkin menurut aku perlu dipelajarin. Walaupun ini nggak semuanya ya, belum semuanya. Cuma kalau mau mulai belajar digital marketing, ini bisa dibuka, ini bisa dimulai-mulai untuk dipelajarin. Kayak bagaimana kita bikin konten, terus bagaimana kita mengatur atau manajemen sosial media, bahwa sosial media itu tidak sekedar bikin poster, bikin caption, di post gitu kan. Lebih dari itu. Atau bagaimana mungkin lebih advance lagi kayak email marketing atau SEO dengan buat website, kemudian nge-optimize website-nya dari segi on page, off page dan sebagainya. Atau bahkan sampai bikin campaign. Atau bahkan bisa bikin kustomisasi dari device atau teknologi yang dipakai. Nah, di sini aku nunjukin juga beberapa sumber yang bisa teman-teman pakai untuk belajar digital marketing. Ini beberapa aja. Kayak ada HubSpot. HubSpot itu dia salah satu perusahaan yang sebenarnya juga nyediain service, tools buat digital marketing. Dan dia ngasih banyak online course. Ngasih banyak online course yang cukup relatif, yang gratis dan bersertifikat gitu. Ada juga dari Google Digital Garage, teman-teman bisa coba, teman-teman bisa belajar AdWords, teman-teman bisa belajar PPC, Google Display dan sebagainya. Atau enggak dari Facebook gitu. Teman-teman bisa belajar soal sosial media di situ. Atau enggak dari SEMrush yang mungkin bakal belajar soal keyword research, SEO dan sebagainya. Nah, di sini bisa teman-teman pelajari dan yang gratis gitu, gratis bersertifikat. Nah, secara umum
kalau aku lihat tren sekarang ya, beberapa yang dilakukan oleh UMKM itu dalam merespon COVID sekarang itu secara umum mungkin ada 4 yang mereka lakukan. Yang pertama jelas sosial media, seperti yang tadi udah tunjukin, bagaimana mereka menggunakan tools yang udah jadi keseharian mereka, mengoptimalkan itu Instagram, Facebook, Twitter mungkin, WhatsApp dan sebagainya. Kedua, mengoptimalkan online shop yang udah ada, dan bahkan tidak hanya sekedar memajang produk mereka di online shop gitu. Bahkan udah mulai ada iklan di Shopee. Shopee kan bisa naruh iklan, kemudian maksudnya bisa mengiklankan produknya. Terus kemudian Bukalapak juga bisa. Dan mungkin e-commerce lainnya juga bisa. Jadi udah pada mulai melek ke sana. Dan udah pada mulai bergerak untuk mencari truk-truk ekonomi baru yang bisa menyelamatkan UMKM mereka yang terhambat karena COVID dengan bikin atau mengoptimalkan online shop. Yang ketiga, bikin website. Ada yang bikin website, dan karena beberapa platform penyedia website tuh mereka bisa ngebantu kita ngebuat website secara gratis gitu. Mungkin contohnya seperti Webflow atau platform-platform lainnya gitu kan. Yang bisa ngebantu kita ngasih banyak template website gratis tanpa perlu belajar coding gitu. Langsung kita bisa naruh website kita di produk kita di sana, penjelasan kita di sana dengan dengan sangat murah. Dan yang terakhir juga yang unik adalah banyak sekali sekarang UMKM yang mulai ngebangun digital community. Menurut aku kayak Zoom itu cuma alat gitu sebenarnya. Sebenarnya tren besarnya adalah digital community. Kayak sekarang nih, kita sebenarnya lagi ngebangun komunitas digital gitu kan. Jadi brand-brand udah mulai kenalin produknya atau ngebangun awareness tentang industrinya dengan cara ngebangun produk. Kayak Lemonilo bikin diskusi misalkan di IG story, IG live, itu menurut aku juga digital community gitu. Ada juga mungkin kayak Halovina, mereka juga bikin hal serupa. Terus kemudian Inspigo juga. Intinya digital community ini sangat membantu sih, sebenarnya sangat membantu bisnis untuk mengenalkan produk mereka entah secara soft selling maupun hard selling. Dan mungkin teman-teman, kalau teman-teman adalah pelaku UMKM bisa dicoba banget gitu. Entah lewat Zoom lah, entah lewat Google Meet lah, entah lewat IG Live lah, atau apapun lah itu mediumnya. Atau bahkan ada yang sekarang mulai rajin-rajin ngebangun grup-grup Telegram, grup-grup WhatsApp dan sebagainya, kayak tadi dijelasin, karena instant messaging jadi salah satu media digital marketing juga sebenarnya, karena mereka memasarkan secara digital gitu. Tapi balik lagi tergantung bagaimana nanti strategi yang digunakan. Nah, secara umum menurut aku ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita misalkan mau ngembangin produk kita, khususnya buat teman-teman UMKM tadi atau siapapun ya, tentang digital marketing ini. Yang pertama adalah menganalisa market dan customer. Trennya seperti apa? Market itu ibaratnya kalau misalkan teman-teman ada di industri kesehatan ya, teman-teman perlu banget tahu gitu soal industri kesehatan kayak gimana. Trennya gimana gitu, perkembangannya gimana, CV-nya seperti apa dan sebagainya. Atau enggak berada di industri pendidikan ya benar-benar memperhatikan pendidikan sekarang kondisinya kayak gimana gitu. Jadi tidak hanya bicara soal customer-nya kayak target aku adalah siswa-siswa kelas 10 atau kelas 7 SMP gitu, nggak kayak gitu. Beneran harus tahu bigger picture-nya juga. Marketnya tuh seperti apa. Habis itu, selain mengetahui market dan customer-nya, juga mengetahui kompetitornya. Dan kompetitor di sini aku bagi jadi 3. Ada yang direct, indirect, sama substitute. Nanti aku jelaskan. Lantas yang ketiga adalah mengembangkan produk dan konten terus-menerus. Karena ini nggak bisa dilepaskan. Kita nggak bisa ngandelin market yang udah ada dengan produk yang seadanya, atau mungkin produknya udah bagus, tapi kontennya nggak bagus gitu lah menjelaskan produk kita. Itu juga nggak bakal optimal. Lantas bagaimana kita memanage platform-platform yang mungkin kita manage, serta bagaimana kita mengatur strateginya. Nah, sekarang kita coba bahas sedikit-sedikit soal riset nih. Tadi bagaimana kita mengenal market kita, bagaimana kita mengenal customer kita. Kalau di sini aku ngebagi 2 metode. Pertama adalah primary dan kedua secondary. Primary di sini relatif lebih langsung kontak kepada customer. Jadi lebih enak untuk riset customer dengan pendekatan primary ini jelas. Kayak kita kontak langsung sama mereka, entah secara kualitatif maupun kuantitatif. Entah nyebar formulir, Google Form gitu ya, atau misalkan wawancara langsung, telepon satu-satu dan sebagainya. Kayak misalkan aku sekarang
ya aku interview beneran gitu. Aku nginterview orang-orang yang jadi target aku gitu kan. Aku pengen tahu mereka kayak gimana, pain point-nya mereka apa, needs-nya apa, motivasinya apa, kekhawatirannya mereka kayak gimana, sesuai dengan kondisi demografi dan psikografinya mereka. Jadi yang kita kontak beneran yang sesuai dengan segmen kita. Yang kedua adalah secondary. Kita juga harus benar-benar nyari tahu dan terus-menerus gitu, mengetahui soal data-data yang tersedia tentang industri kita. Terus juga mengobservasi berbagai medium, kayak misalkan sesimpel ngamatin Instagramnya kompetitor, sesimpel ngamatin Instagramnya industri-industri yang terkait di bidang kita, dan sebagainya. Itu metode risetnya. Lantas, kompetitor tadi aku bagi jadi 3 nih. Langsung, tak langsung, sama pengganti atau substitute. Jadi langsung itu adalah ibaratnya produknya sama, model bisnisnya sama, target pasarnya sama. Contoh simpelnya adalah apel sama jeruk gitu ya. Jadi misalkan beli apel kiloan sama beli jeruk kiloan. Sama-sama buah, sama-sama belinya kiloan, sama-sama ditujukan pada orang-orang yang suka buah, ibaratnya gitu. Ini langsung. Kalau nggak langsung mungkin bentuknya berbeda. Kayak misalkan satunya beli apel kiloan, satunya adalah jus buah gitu kan. Atau hal-hal lain yang terkait sama itu. Misalkan salad gitu. Kan sebenarnya target pasarnya sama. Orang-orang yang suka kayak hidup sehat dan sebagainya. Produknya mungkin sama, atau bisnisnya berbeda, atau produknya yang berbeda dengan model bisnis yang sama. Ketiga, pengganti. Pengganti ini maksudnya adalah mungkin secara produk berbeda, secara model bisnis berbeda, tapi secara target pasar sama. Contoh, bagaimana buah apel harga sekilo, harganya mungkin 50.000, itu bersaing sama penyelenggara webinar tentang hidup sehat yang harga tiketnya 50.000. Kan uang 50.000 kan uang 50.000 kan jadinya dipersaingkan atau diperebutkan oleh apel kiloan atau tiket satuan gitu kan. Itu juga kompetitor mau nggak mau. Jadi penting bagi kita untuk UMKM apapun, bahkan kalau perlu ya perusahaan apapun, benar-benar ngelihat itu semua gitu, ngelihat kompetitor secara lebih luas. Nggak cuma kayak misalkan aku apel, sainganku jeruk, nggak sesederhana itu, sangat lebih kompleks. Lantas berikutnya pengembangan nih. Di sini aku coba pakai pendekatan namanya double diamond. Jadi dia semacam design thinking lah ya, alur berpikir soal bagaimana kita tadi mengembangkan produk ataupun bahkan mengembangkan konten. Yang pertama yang perlu diketahui, kenapa disebut double diamond, salah satunya adalah mereka tuh menggunakan pendekatan melebar dan menyempit. Dalam artian di tahap awal si double diamond ini menganjurkan kita atau mengencourage kita untuk seterbuka mungkin dengan berbagai macam insight, ide, gagasan atau apapun. Jadi dibuka terlebih dahulu, habis itu disempitkan. Dalam artian diseleksi. Jadi ibaratnya sesimpel kalau misalkan teman-teman lagi brainstorming ide soal konten atau soal produk yang akan teman-teman kembangkan, ya jangan tiba-tiba diseleksi di awal gitu, jangan tiba-tiba bilang idenya jelek atau apa, enggak. Dikumpulin dulu aja idenya. Nah, tapi adalah yang pertama kita, misalkan ya, kita mau ngembangin produk atau ngembangin apa, berusaha dulu nemuin ide-idenya. Ngelihat trennya, ngelihat kompetitornya, ngelihat pasarnya seperti apa, customer-nya seperti apa, dan sebagainya. Seluas mungkin, sebanyak mungkin, abis itu nanti baru dilihat nih titik temunya, dilihat potensinya, peluangnya, dan sebagainya. Di situ ntar udah masuk ke tahap menentukan, oke, jadi makin sempit dong. Katakanlah di awal mungkin kita punya opsi 50 ide, akhirnya kita tentukan jadi kayak cuma 3 ide, 4 ide, jadi makin sempit. Habis itu ketika 3 atau 4 ide ini, katakanlah kita kembangkan nih. Misalkan kita fokuskan kita mau bikin produk e-commerce kita mau jualan A, B, C gitu kan. Ya udah dikembangin gimana cara ngembanginnya, gimana cara menyajikannya, dan sebagainya. Atau kalau mungkin teman-teman bikin digital produk, ya dikembangin fiturnya gitu. Fitur A adalah soal ini, fitur B soal ini, fitur C soal ini. Dikembangin terus. Ketika udah, disajikan, ditunjukkan kepada marketnya, habis itu ntar dievaluasi, diiterasi lagi gitu. Jadi yang muter lagi nanti ke tahap awal. Makanya di sini aku ada panah 2 arah yang menunjukkan bahwa sebenarnya pengembangan ide, produk, konten, dan sebagainya itu nggak bakal pernah berhenti. Akan terus-menerus ngikutin tren pasar, ngikutin kondisi customer kita, ngikutin bahkan bisnis kita sendiri, dan sebagainya. Nah, terus kemudian pengembangan kedua, kalau misalkan kita fokus soal konten ya, aku sendiri mikirnya gini, kita
harus ada sama yang namanya 3C, istilahnya tuh. Konten, konteks, dan channel. Contohnya, kalau misalkan dosen kita di kelas mau ngejelasin soal materi tentang aljabar gitu ya. Pesan kuncinya adalah misalkan aljabar tuh teorinya kayak gini. Itu kontennya. Konteksnya adalah bagaimana dosen kita nyampein. Entah misalkan lewat tugas kelompok lah, entah lewat kuis pribadi, entah lewat presentasi di depan kelas, entah lewat gimana, itu konteksnya. Dan channelnya adalah lewat mana itu nanti ditunjukkan, diberitahu gitu. Entah misalkan lewat kelas langsung, entah online, entah lewat gimana, dan sebagainya. Begitu juga dengan konten-konten yang ditujukan untuk digital marketing. Pertama, kita harus mengetahui dulu konten yang mau kita sampaikan tuh apa. Sebenarnya konten intinya tuh apa sih gitu. Begitu juga nanti pilar konten dan sebagainya nanti mungkin dijelasin sama Fanbul gitu ya. Intinya kita harus nentuin dulu nih kontennya seperti apa. Apa yang mau kita katakan, misalkan hidup sehat gitu ya. Oke, itu kontennya. Konteksnya adalah bagaimana kita menyampaikan hidup sehat itu sendiri. Kan nggak mungkin kayak kita cuma ngomongin hidup sehat, itu nggak mungkin. Mungkin soal konteksnya adalah contoh hidup sehatnya lah, atau tips makanan sehatnya lah, atau hidup sehat dengan cara kesehatan mental dan sebagainya lah, atau misalkan lewat video nanti, atau mungkin lewat gambar, atau lewat artikel dan sebagainya, atau lewat forum bentuknya adalah diskusi, atau ngomong satu arah, bicara satu arah, atau misalkan lewat apa. Itu konteksnya. Bagaimana pesan tersebut akan disampaikan. Ketiga, channelnya. Lewat mana aja. Entah lewat Facebook mungkin, lewat Twitter, lewat YouTube, dan sebagainya. Dan ya nanti masing-masing platform bicara lagi gitu. Bicara soal bagaimana pendekatan di Facebook, bagaimana pendekatan di YouTube, dan sebagainya. Intinya, garis besar ini harus benar-benar dipahami juga gitu. Apa yang mau kita sampaikan, gimana nyampeinnya, dan nyampeinnya lewat mana gitu. Kayak gitu. Dan sebagian platform yang bisa digunakan untuk digital marketing, maksudnya untuk kita pelajarin gitu ya, itu ada beberapa, di sini aku jelasin beberapa. Yang pertama kayak jelas sosial media, karena tadi juga UMKM banyak banget yang pakai sosial media kan, Facebook lah, Instagram, dan seterusnya tadi. Dan masing-masing tentu ada pendekatannya, masing-masing ada strategi kontennya, masing-masing ada strategi advertising-nya, dan sebagainya. Terus usernya pun bervariasi, kondisinya atau latar belakangnya bervariasi, dan behavior-nya mereka juga beda-beda. Kedua, website. Buat website, buat search engine marketing lah, entah dari sisi ngebangun SEO-nya, kemudian PPC-nya nanti, entah Google Ads-nya, display, dan sebagainya. Habis itu affiliate sama paid. Jadi mungkin teman-teman bahkan dapetin media coverage gitu ya, itu menurut aku bagian dari paid juga gitu. Atau enggak teman-teman dapetin review atau minta orang bertestimoni atau dapat influencer, itu maksudnya ke situ. Bagian juga dari situ gitu. Atau misalkan ngebayar orang buat bikin review di blognya mereka, kan bagian dari situ juga. Atau pakai advertising gitu. Lantas berikutnya adalah email maupun messaging. Di sini pendekatan komunikasi yang secara langsung gitu. Email marketing, atau teman-teman mungkin punya daftar list email dari para pengguna teman-teman, yang teman-teman nanti kirim newsletter secara rutin, dan seterusnya. Atau enggak lewat messaging tadi gitu. Entah sesederhana bikin grup di Telegram, bikin grup dari digital community-nya, atau pendekatan langsung ke mereka. Kayak gitu. Dan yang nggak pernah boleh dilupain adalah analytic tools-nya. Karena tadi dijelasin di awal bahwa digital marketing itu sangat hyper targeted, dan caranya hyper targeted adalah ya dengan tahu datanya gitu kan, tahu trennya dan sebagainya. Dan kemudian untuk pengembangan tadi juga gimana mau cara ngembangin kalau kita nggak pegang analytic tools-nya gitu. Dan analytic tools-nya sangat banyak, sangat bervariasi. Sosial media ada juga, buat Instagram, buat website ada juga, bahkan buat ngeriset kompetitor juga bisa, mengaudit website yang kompetitor, mengaudit akun sosial media kompetitor, terus kemudian mengaudit yang kita lakukan gitu kan. Entah misalkan, kalau misalkan teman-teman ada yang bikin digital community di Telegram, teman-teman bisa ngecek analitik dari percakapan di Telegramnya, atau teman-teman bisa nganalisis dari data-data email marketing teman-teman dan sebagainya. Intinya analytic tools ini nggak bisa dilepasin dari keempat platform lainnya yang teman-teman gunakan. Mau sosial media, website, affiliate lah, email, dan seterusnya. Nah, di sini aku mau sedikit jelasin satu hal doang sih. Jadi, aku sebenarnya dari lama tuh impress sama brand ini. Dia namanya, Awan Ethnic Craft. Jadi diawali, sedikit backstory,
foundernya ini suka jalan-jalan, suka traveling, naik gunung dan sebagainya. Terus dia ngelihat banyak potensi-potensi kain tenun Nusantara itu yang nggak optimal. Maksudnya para pembuatnya membuat ya plain aja kain gitu kan. Nggak banyak dimodifikasi dan sebagainya, nggak banyak disajikan juga dengan baik. Lantas dia bikin pendekatan yang baru, dia buat produknya dengan baik, lantas dia promosiin lewat Instagram gitu ya. Diawali dari sana juga salah satunya, terus ngebangun kontennya dengan rapi, ngebangun kontennya dengan relevan dan sebagainya, dan kemudian terus berkembang gitu. Akhirnya dapat liputan, terus kemudian bahkan sampai ya, buka butik di mall-mall yang besar. Nah, di sini aku lihat nih beberapa pendekatan yang mereka lakukan. Kayak sebenarnya apa sih yang ngebuat ini bisa sebesar itu gitu kan? Padahal mungkin semua orang bisa buat produk yang sama gitu. Maksudnya beli kain tenunnya, dijahitin ke penjahit yang mumpuni, terus difoto dengan baik dan sebagainya, udah gitu. Tapi ternyata nggak semudah itu. Kalau aku lihat, secara umum, ada 3 hal yang ngebuat mereka itu bisa sebesar itu gitu. Dari segi konten ya. Pertama dari relevan, kedua menarik, dan ketiga penting. Relevan di sini maksudnya gimana? Konten-konten yang dibagikan di sosial medianya mereka, kita ngomongin soal Instagram ya, itu sangat relevan sama target customer-nya mereka. Mereka benar-benar paham siapa target customer-nya mereka, orang-orang yang suka traveling, orang-orang yang kayak suka hal outdoor dan sebagainya, entah itu lewat hal simpel seperti gelang lah, atau tas lah, atau mungkin bahkan sampai pakaian gitu kan. Terus kemudian relevan di sini, mereka bisa menyajikan produknya dengan pendekatan langsung, dengan visualisasi yang benar-benar menggambarkan produk ini ketika dipakai seperti apa. Kayak teman-teman lihat yang foto bagian bawah, ada mbak-mbak di perumahan di daerah di Toraja kalau nggak salah ya, nunjukin bahwa ini pakaian ini ketika teman-teman beli itu sangat anak traveling banget, gitu, anak outdoor banget dan seterusnya. Terus juga caption yang mereka gunakan, bagaimana cara copywriting mereka, komunikasi mereka sangat relevan sama target audiensnya mereka gitu kan. Kedua, menarik di sini maksudnya dari segi kualitas konten, dari segi fotografinya, dari segi penampilan produknya, penyajian produknya, dari segi copywritingnya, bahkan dari segi orang-orang yang mereka gaet. Jadi mereka sangat banyak pakai influencer, orang-orang yang benar-benar relevan sama produknya mereka, kemudian bantuin promote lah istilahnya ya, cuma dengan cara-cara yang lebih soft gitu. Kayak dipakai buat manggung nih, kayak si Atta Halilintar gitu kan. Terus kemudian banyak lagi influencer-influencer lain yang ditampakkan menggunakan produk-produk mereka dengan soft selling gitu. Jadi nggak sangat jualan gitu ibaratnya. Ketiga, penting gitu. Penting di sini dalam artian sangat bisa menjawab kebutuhan dari customer-nya. Mereka tahu kebutuhan customer-nya itu apa sih. Mereka ingin customer itu ketika keliling Indonesia, traveling, outdoor, dan sebagainya, merasa sangat Indonesia gitu. Merasa gue tuh lagi Indonesia banget nih. Gue di Indonesia banget dan gue hadir atau berpetualang dengan cara yang sangat Indonesia gitu kan. Dan kepentingan itulah, kebutuhan itulah yang mereka jawab dengan ya tadi, dengan bagaimana mereka menyajikan produknya dan seterusnya. Kurang lebih kayak gitu. Dari aku pemantiknya gitu dulu. Selengkapnya kita dilanjut sama Fanbul, habis itu diskusi. Monggo saya balikan kepada moderator ya. Makasih. Oke, terima kasih Kak Angga. Nah, udah cukup ya membuka tentang digital marketing seperti apa. Kemudian tadi yang saya dapat kontennya ya adalah digital marketing itu bukan hanya kita ngomongin taruh barang terus jualan gitu ya, tapi ternyata kan ada tetap ya harus dengan gaya marketing juga gitu. Kita harus riset, kemudian ada analitiknya dan lain-lain. Karena yang saya lihat nih Kak Angga, di kondisi sekarang ya, semua kan orang pada gagap ya, pada kagetan nih digital. Tapi kelihatannya tuh langsung pada ya udah menganggap semua yang diposting pasti dijual gitu, pasti berjual. Itu dia sih. Tapi nanti kita bakal bahasnya di akhir. Fanbul bakal jelasin teknis yang lebih detail. Nah, betul. Oke, terima kasih Kak Angga. Mantap. Kita lanjut ke Fanbul. Dipersilakan Kak Fanbul. Oke.
Bentar, ada paket di rumah. Mau ngasih tau orang rumah dulu. Nah, ini salah satu pandemi condition yang terjadi. Betul. Banyak paket ya. Kita jelas tadi di awal. Banyak paket. Iya, paketnya harus disemprot dulu pakai desinfektan nih. Oh, siap. Yuk, taruh aja, Mas. Belum aku share screen. Bentar. Lu masuk loh, Pak. Aku share screen dulu bentar. Alright, so halo semuanya, selamat sore. Kelihatan nggak ya screenku ya? Aman. Halo? Aman. Aman, oke. Iya, thank you sebelumnya buat teman-teman yang hadir. Tadi udah jawab banyak juga sama Angga, so basically aku bakal sedikit melengkapi aja apa yang Angga udah ceritain. Tema aku sih sebenarnya lebih pada aku pengen ngasih insight juga soal the differences between brand value dan juga sales ya gitu. Jadi kayak during this pandemic, kita nggak bisa cuma berbicara soal sales gitu, kayak oke, ada digital marketing gitu, let's utilize digital marketing gitu, and hopefully it can turn to be sales gitu, kayak nggak kayak gitu sih sebenarnya. Jadi ada beberapa bisnis yang nggak bisa gitu kayak datengin sales di masa-masa pandemik gitu. But the next question is kayak terus apa yang harus kita lakukan gitu. Oke, kayak proses marketing itu sebenarnya ya hopefully kayak creating demand, basicnya creating demand untuk akhirnya menjadi sales gitu. Cuma sebenarnya ada beberapa poin juga yang orang lupa gitu, bahwa terkadang sales itu journey-nya bukan dari proses marketing langsung jadi sales, tapi bisa jadi orang itu loyal dulu terhadap brand-nya gitu. So brand value-nya dulu dikuatin. Dulu mungkin sedikitnya aja tentang brand value ini adalah Garuda Indonesia. Sebelum skandal Garuda Indonesia terjadi ya, kita sangat bangga dengan Garuda Indonesia gitu. We talk about Garuda Indonesia, kita kayak melihat Garuda Indonesia sebagai representatif Indonesia. Tapi kita belum tentu kita naik Garuda. Bisa jadi kalau misalnya kita lagi keluar kota atau keluar negeri ya, kita milih Lion Air atau Air Asia gitu. Tapi kita bangga sama Garuda. Apalagi kalau misalnya suatu saat kita naik Garuda, kita bakal sangat bangga ngepost di sosial media dan semacamnya. Itu brand value gitu. Kayak Garuda tuh sebenarnya udah cukup kuat merepresentasikan dirinya mereka sebagai kebanggaan Indonesia dan perwakilan Indonesia di mata dunia gitu. Bagaimana mereka akhirnya waktu itu sempat jadi sponsor Liverpool dan semacamnya. So, buat bisnis-bisnis, buat teman-teman yang di sini sedang menjalankan bisnis dan lagi mode survive, kayak misalnya di travel atau hospitality industry gitu, jawabannya belum tentu digital marketing bisa memberikan sales buat teman-teman. Tapi kalau misalnya pertanyaannya itu adalah memberikan brand value, bisa gitu. Aku bakal lebih detail bahasnya nanti sambil jalan. Oke, Angga tadi udah cerita juga soal what is digital marketing. So, digital marketing itu sangat luas, kalau misalnya teman-teman ngomong kayak ditanya kayak, oh lu digital marketer ya, harusnya tanya lagi, oke, digital marketing apa gitu. Karena kita bisa proses orang menjadi seorang digital marketer itu tuh bisa berbagai macam tahap ya gitu. Kayak ada yang memulainya dari PPC gitu, dia kayak masangin iklan buat brand-brand. Ada yang mulai dari SEO, ada yang mulai dari content writer, ada yang mulainya dari sosmed admin gitu, ada yang mulainya mungkin dari CS bahkan gitu. So misalnya prinsip aku sih kayak digital marketing itu kita harus memahami digital marketing itu harus T-shape. Maksudnya T-shape itu adalah kita ke bawah mendalam dalam satu atau dua bidang, lalu kita secara bidang-bidang lain at least kita paham. Akhirnya kita bisa mengkolaborasikan seluruh aspek di digital marketing dengan lebih konsisten dan juga dengan lebih optimal gitu.
Kalau aku memulai karirku digital marketing dari sosmed admin. Aku di awalnya sosmed admin, lalu jadi sosmed manager, lalu jadi sosmed strategis, sampai akhirnya jadi head of growth, lalu bikin company sendiri, jadi chief of growth. Sampai sekarang aku jadi balik ke brand, aku jadi senior marketing manager. So basically aku di situ act as VP digital lah gitu di Lemonilo. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ngomongin konteks digital marketing, dan sekarang kayak, oke, digital marketing lagi naik daun nih karena COVID-19. Oke, which part of digital marketing kita juga perlu analyze. Lalu ketika kita pengen utilize digital marketing, gitu kita juga memilih gitu, yang mana yang paling relevan dengan kita. Nah, berhubung di sini kita ngomonginnya tentang UMKM, bagaimana kita memulai bisnis, bagaimana kita bisa survive di masa-masa sekarang, so aku bakal fokus digital marketing yang aku bahas di sini sebenarnya mirip sama Angga. Aku bakal fokus di content marketing. Yang pertama influencer outreach sama social media. Karena tiga hal ini adalah salah satu bentuk digital marketing yang tahapnya itu di tahap salah satu yang paling atas, tapi juga berpengaruh paling bawah. Maksudnya dalam funnel marketing dia ada di awareness, dia ada di tahap consideration atau di mid funnel, sama dia ada di tahap conversion juga gitu, di tahap lower funnel gitu. So itu adalah yang mau aku sedikit bahas gitu. Cuma ini buat konteks teman-teman memahami bahwa digital marketing itu sangat luas. Aku sekarang karena pengalamanku mungkin di sosmed, aku paham banget sama sosmed. Cuma sekarang role aku di Lemonilo itu sebagai strategis gitu. Kayak ketika teman-teman udah berada di posisi strategis, yang teman-teman perlu lakukan adalah sebenarnya bagaimana ngejahit tim di bawah teman-teman yang punya background masing-masing, entah itu tim, entah itu agensi, dia punya kayak kapasitasnya masing-masing. Aku punya agensi yang bergerak di bidang PPC, aku punya tim yang di sosial media, tim yang di online sales, habis itu ada agensi di SEO, ada tim kreatif gitu, ada tim konten, ada tim blog. Nah, itu gimana aku ngejahit itu semua menjadi sebuah approach marketing yang resultnya sesuai dengan KPI yang diberikan sama konteks aku adalah CEO aku gitu. So, ini adalah buat ngasih konteks aja sih soal digital marketing, karena digital marketing itu luas banget dan banyak banget yang kayak seminar kita atau webinar atau orang kayak, oh gue digital marketers gitu. Cuma konteks soal digital marketing itu belum banyak yang tahu bahwa itu ternyata bagian kecil. Teman-teman bisa jadi digital marketers yang fokusnya cuma di bagian yang sangat spesifik, and that's good. Ada mungkin yang kayak mengambil bidang yang lebih luas gitu ke strategisnya gitu. Oke, so sedikit overview soal traffic growth dan decline semasa COVID ini. Travel, of course, kayak almost 50%. Dan justru yang naik trafficnya adalah media. Of course, media online. Food and finance juga naik trafficnya di masa COVID ini. Conversion, ini cukup berbeda gitu. Kalau kita ngomongin traffic, itu adalah kunjungan ke website atau pencarian orang di Google. Conversion ini langsung ke tahap bagaimana orang akhirnya mau memutuskan untuk beli produk tersebut. Construction ya aku nggak tahu ya. Of course kayak sekarang kayak orang-orang nggak kepikiran untuk ngebangun rumah nggak sih? Terus juga travel itu juga di atas 40%. Tapi ada bisnis yang sangat melonjak itu adalah food gitu. Terutama makanan yang bisa membuat orang siap-siap di dapur gitu. Jadi kayak sekarang behavior-nya orang hampir 70% orang memutuskan untuk masak di rumah ya, karena mereka juga agak worry sama safety-nya pengiriman online atau ojek online gitu. Jadi kayak mereka memutuskan untuk kayak masak di rumah. So it's the potential anyway kalau saat teman-teman ada yang berpikir buat bikin bisnis apa ya gitu. Bahkan aku sendiri pun sekarang lagi bisnis juga, kayak bisnis makanan ringan gitu. Melihat ya kita nggak pernah tahu apa yang terjadi sama COVID, cuman ya kalau ada peluang sekecil apapun itu ya that's the hotspot untuk kita bisa survive. Alright, traffic ini datanya udah agak lama ya, ini kayak data di bulan Maret atau April kalau nggak salah.
So possibly data jauh lebih besar, increase di home streaming almost 50%, browsing di Facebook dan Instagram 30%, dan juga ngebeli produk-produk hygiene products dan nutritional products itu 40 to 50% peningkatannya gitu. Orang shopping online sekarang kalau nggak salah datanya di 60% gitu. Nah, teman-teman juga perlu pahamin juga, walaupun meningkat penjualan online ini meningkat 100% atau meningkat 50%, porsi penjualan online itu di Indonesia masih sangat kecil dibandingkan porsi penjualan offline. Jadi dari seluruh transaksi online dan offline di Indonesia itu offline-nya itu transaksi 99%. Online itu 1% gitu. Tapi proses orang untuk memikirkan kayak apa produk yang gue mau beli di offline itu, udah lupa data berapa persen, tapi kayak mungkin di atas 25 sampai 30% itu adalah hal-hal yang mereka lihat di digital gitu. Jadi orang Indonesia masih belum terbiasa sebenarnya untuk beli barang-barang online gitu. Mereka sangat sebel dengan ongkir, dan juga orang Indonesia nggak semua di Jakarta semua yang sangat dekat dengan kayak produk-produk e-commerce gitu, kayak daerah-daerah masih mereka terbiasa untuk beli ke pasar, beli ke warung dan semacamnya gitu. Kalau di US pun porsinya masih 90% 10% gitu. Kalau di Indonesia 99% dan 1% gitu. Cuma ada potensi dan angkanya terus nambah ya. Jadi kayak secara signifikan kayak nambah terus. Sekarang kalau nggak salah di angka 3% kalau nggak salah. Which is good. Growth-nya di sana, dan teman-teman ya harus menabung hal tersebut gitu. Biar kalau misalnya angkanya udah 10%, teman-teman udah ngambil market share yang lumayan besar gitu. So that's the reason, walaupun kita ngomongin digital marketing, kita juga have to think about offline gitu, karena itu adalah proses marketing yang tidak bisa dipecah jadi kayak marketing online sendiri, offline sendiri gitu. Karena contoh Lemonilo ada yang memutuskan untuk beli di digital, ada yang memutuskan untuk beli online, atau ada yang memutuskan untuk nge-tweet soal Lemonilo as simple as karena dia nonton sinetron yang ada produk Lemonilo gitu. Terus kayak ada produk-produk yang kayak viral, kayak Salsa kemarin viral sama generasi Micin Swag Generation, itu viral juga karena baliho-nya yang terjadi di offline gitu. So if we talk about online or digital marketing, we also need to talk about the whole ecosystem of marketing gitu. Either offline, online, or omni-channel gitu, di mix antara seluruh channel tersebut. Okay, what we have to do in the next 1 year at least or 2 years semasa COVID ini adalah, pertama, fokus on business continuity in the short term gitu. We cannot talk about growth gitu. Sekarang bisnis itu udah di tahap survival mode. So think about bagaimana caranya survive gitu. Kayak banyak banget sekarang bisnis yang kayak nawarin jasa mereka bahkan nggak ngambil profit gede gitu. Mereka cuma butuh mesinnya itu jalan sama karyawannya digaji gitu. Dia nggak dapat profit nggak apa-apa. Itu menurut aku pola pikir yang benar. Karena yang penting rodanya terus berputar gitu ya. Mereka tidak sedang memperkaya diri, mereka sedang membuat roda ekonomi itu biar mereka nggak mecat pegawainya dan semacamnya. So that's a good example of business continuity. Habis itu yang poin kedua adalah capture bounce back in the near term. What does it means? Itu adalah soal kayak we don't know yet about kapan new normal ini benar-benar new normal gitu, karena sekarang kayak pemerintah ngomongin new normal tapi kayak perkembangan COVID bahkan jauh lebih tinggi daripada sebelum pas lagi masa PSBB gitu. So I think kita bakal ada PSBB lagi gitu. Nah, tapi lihatlah kapan bounce back-nya ini bakal berakhir untuk bisnis kita. Disitulah tahap kita harus udah mulai ready secara infrastruktur, secara awareness untuk jualan produk kita. Kenapa? Selalu setelah krisis, itu muncul hal-hal hebat dan juga bisnis-bisnis yang larinya jauh lebih kencang gitu. Tahun 98,
setelah tahun 98 tuh banyak banget bisnis yang kayak melonjak gitu. Krisis 98 juga terjadi di beberapa negara lainnya. Dan dan Alibaba itu lahir setelah krisis tersebut gitu. Alibaba lahir setelah internet boom gitu. Jadi kayak setelah krisis 98, habis itu berlanjut sampai tahun 2000 kalau nggak salah ada internet boom. Terus lalu ada krisis lagi tahun 2008. Itu lahirlah Airbnb, Uber, dan semacamnya. Itu lahirnya di tahun 2008 gitu. 2009, sorry. Ya, jadi ini adalah potensi buat kita untuk come back stronger than before gitu, kayak kita bakal justru kayak dapat banyak potensi untuk ngegedein bisnis kita. Yang terakhir mungkin ini for big companies ya, atau yang company yang udah lebih besar, adalah drive structural enhancement in the long term gitu. Oke, I'm not supporting layoff gitu, tapi menurutku layoff terjadi terutama di banyak company-company yang emang secara bisnis tidak survive, atau company-company yang memang belum optimal mengupayakan minimum resource-nya mereka gitu. Jadi kayak mereka ya company-company besar yang akhirnya yaudah gue tim expansion untuk kayak gue bisa lari lebih cepat gitu. The problem is akhirnya kayak karena tim expansion cost-nya gede banget dan semacamnya, ketika ada masa krisis kayak gini ya they have to lay off their staff gitu. Nah ini yang harus perlu dipikirin dalam jangka yang jauh lebih panjang. Bagaimana company kita mau berjalan dan survive at least untuk 5-10 tahun ke depan gitu. Contoh misalnya bidang kita ada bisnis atau bisnisnya travel atau hospitality. Kayak gitu. Ini juga perlu dipikirkan sih. Tapi dua hal pertama yang menjadi lebih urgent. Oke, let's talk about something practical gitu, kayak how to start. Kalau misalnya let's say di sini teman-teman, saya mau bikin bisnis, atau saya mau bantu UMKM, atau saya mau bikin UMKM buat nyari tambahan, entah bantuin tetangga, atau kayak jualan di digital tuh kayak gimana sih basicnya. So it's really easy. Sebenarnya kita bakal ngomongin, aku ada kayak kurang lebih kalau nggak salah ada 5 step untuk kita jualan online gitu. Jualan di Tokopedia, Shopee, itu tuh ada ilmunya sendiri gitu. Itu kayak ada konsultan yang kerjanya adalah dia adalah konsultan untuk jualan di Amazon gitu. So ini adalah ilmu sendiri. Teman-teman kalau misalnya mau expert di bidang ini silakan dipelajarin gitu, karena ada caranya untuk ngebuat intinya gimana buat orang memutuskan beli, gimana visibility dari produknya ada di atas, bagaimana akhirnya kita terus menerus menjaga loyalitas konsumen kita di marketplace ini gitu. Itu ada ilmunya sendiri gitu. Cuman aku bakal ngomongin hal-hal yang basic dulu. Yang pertama adalah foto produk 5W1H. Maksudnya apa foto produk 5W1H ya? Teman-teman mungkin yang dari jurnalis atau sering nulis paham lah sama prinsip 5W1H. Yang harus kita cover adalah pertama detail angle, fungsi saat digunakan atau dimakan, tambahan desain atau nilai jual plus harga gitu. Ini contoh beberapa katalog yang bagus di Amazon, tapi ya ini ya gitu, karena tolak ukurnya yang udah sangat profesional, penjual-penjualnya tuh di Amazon. Nah ini hal ini menjadi faktor paling utama yang ngebuat orang kayak at least ngeklik produk kita atau enggak gitu. Jadi jangan sampai karena fotonya ngeblur, kayak nggak jelas fokusnya kemana, atau kayak terlalu jauh, terlalu dekat, atau terlalu aneh gitu, akhirnya orang nggak mau beli. Padahal kayak kualitas produk kita bisa dibilang paling bagus, jangan-jangan gitu. So foto produk, nah terus pertanyaan, kan kalau bisa aku nggak bisa foto gimana gini? Sekarang tuh banyak banget fotografer yang kayak mereka nggak banyak job ya karena kondisi kayak gini, tapi mereka juga sebenarnya mau ngebantu orang lain gitu, mau ngebantuin UMKM. Salah satunya akunnya temenku @hendia_hansen dan juga Anton Ardi, dia akunnya @berdua aja. Dia fotografer, fotonya kece banget. Dan dia punya Hendia Hansen tuh dia punya movement One Day One UMKM gitu.
Jadi kayak dia memfotoin produk-produk UMKM secara gratis. Dan ini banyak banget teman-teman bisa cari di LinkedIn atau teman fotografer kalian. Ya akadnya minta tolong lah, kirimin produk, minta tolong, minta mereka nyobain produknya dan minta difoto gitu. Ya hopefully mereka mau, dan aku sih ngerasain produkku juga banyak yang mau bantuin foto gitu. Alhamdulillah mereka mau ngebantuin. Cuman ini adalah salah satu faktor yang menurutku paling penting dan jangan disepelein gitu. We need to invest on this. Nah, buat di Tokopedia atau Shopee, itu ada rumus 70 kata. 70 kata ini konsepnya adalah jenis, merek, keterangan, kata promosi. Contoh, sambal burudi, cumi, dan paru gitu. Terus kayak asli pedas gitu. Nah, itulah kata-kata yang sebenarnya bisa dimainkan. Atau misalnya kayak gratis apa, atau misalnya free ongkir atau semacamnya. Kalau misalnya, atau nggak misalnya bisa ditambah dengan kayak kata promosi diskon 50% atau semacamnya, itu juga bisa gitu. Ini basic banget sebenarnya. Cuma gabungan antara judul dan foto yang proper itu bakal ngebuat appearance produk kita di official store atau di marketplace itu jadi lebih bagus. Nah, deskripsi ini banyak banget orang kayak, oh yaudahlah, yang penting naruh produk di marketplace, habis itu udah tinggalin, hopefully kayak orang bakal kayak nyari dan ngelihat produk kita gitu. Nah, mungkin prinsipnya sama, di marketplace itu juga ada SEO-nya sendiri gitu. Dengan deskripsi ini kayak ngebantu tampilan produk kita dan rekomendasi produk kita jadi lebih diprioritasin. Tapi yang paling penting adalah deskripsi ini ngebuat kita, apalagi yang baru mulai, sebagai kayak seller yang terpercaya gitu. Teman-teman tuh bisa bikin dalam 2 versi. Kalau misalnya emang produknya yang lebih ribet kayak kamera atau gadget atau semacamnya, ya buatlah versi pointer aja. Biar orang paham kayak apa yang harus gue lihat, kayak misalnya kayak modelnya apa, brandnya apa, stripe-nya gimana, atau semacamnya. Itu ya, dia cuma mau lihat itu. Tapi ada beberapa produk yang lebih cocok dikasih versi deskriptif. Contoh makanan gitu. Dengan dia baca ya dia bisa pakai menceritakan kayak ini khas dari mana, siapa yang ngebuat dan semacamnya. Ini bakal ngebuat kayak rasa ketertarikan mereka sama produk lebih tinggi gitu. So ini bisa dibikin versi deskriptif. Rumusnya adalah tentang spesifikasi atau fitur, keunggulan produk, kelengkapan produk, garansi produk, warna atau informasi tambahan, pilihan rasa, gramasi, berapa gram, dikirim dari mana, awet berapa lama. Nah, itu hal-hal yang perlu dimasukin gitu. Jadi kayak kalian juga selain itu kayak ngebantu konsumen kalian lebih paham, walaupun ya aku yakin bakal banyak yang nggak baca, tapi itu juga bakal ngebantu kalian untuk kayak mengurangi potensi-potensi orang yang bertanya dan padahal sebenarnya mereka mau baca gitu. Nah, optimalisasi kata kunci ini ada di Shopee. So basically sama kayak SEO, kalian bisa kayak lihat kayak volume pencarian yang tinggi, kualitas pencarian yang tinggi, tapi kayak volume pencarian yang ini kayak kalau nggak salah adalah volume pencarian yang tinggi dan kualitas pencarian yang tinggi ya gitu. Nah ini kalian bisa bermain di topik-topik ini untuk kayak ngebantu tampilan produk kita lebih bagus gitu di Tokopedia atau Shopee atau Bukalapak gitu. Cuma perlu diingat kalau misalnya ya tadi pakai rumus 70 kata, jangan terlalu kayak berfokus sama kayak kata pencarian doang gitu. Kayak judul juga harus fokus sama behavior orang, ngebacanya enak atau enggak, atau tertarik atau enggak gitu. Walaupun ini jadi salah satu aspek tambahan untuk kayak ngebantu hal tersebut. Terus yang terakhir adalah buat WhatsApp Business gitu. Kayak WhatsApp Business ini kayak semuanya bisa bikin, setauku ini gratis. Ini bakal ngebantu kita terlihat lebih profesional, kita bisa langsung naruh informasi lebih lengkap, website, jam buka, alamat, promosi, dan semacamnya. Dan yang paling penting, kalian tuh kalau misalnya masang iklan di Facebook atau Instagram, kalian bisa, kalian bisa langsung kayak pas lagi orang ngeklik iklannya, udah langsung ada format order di chatnya.
Dan kalian juga bisa bikin bikin auto reply juga gitu, kayak setiap orang ngechat dikasih auto reply untuk kayak format ordernya atau semacamnya gitu. So ini bakal ngebantu banget bisnis kalian gitu. Oke, how to start and then how to market. Kalau misalkan udah mulai jualan, jangan lupa review adalah hal yang paling signifikan untuk dilakukan di setiap produk gitu. Optimalisasi review, karena 80% orang itu membaca review sebelum membeli produk online. Dan juga banyak orang yang awalnya nggak tertarik, tapi dia cuma tertarik gara-gara temennya ngasih review gitu. So, optimalisasi hal ini bisa dengan kayak ngajak konsumen yang ngisi review di Tokopedia atau Shopee, atau ya minta mereka via WhatsApp aja gitu. Kalau misalnya dikirim via WhatsApp ya bikinlah kompilasi untuk ditaruh di highlights Instagram atau di album Facebook gitu. Bisa kasih iming-iming diskon atau promo for next purchase gitu. Jadi ini adalah hal yang banyak orang lupa, tapi ini sangat berpengaruh untuk kepercayaan orang terhadap kita, marketing juga, sama kayak kalau di Shopee sama Tokopedia, semakin banyak review, ya semakin direkomendasiin di atas gitu. Terus adalah membuat konten. Untuk UMKM ya start kontennya dari yang basic dulu aja, dari produk display, interaktif konten, storytelling, atau informasi produk atau promo gitu. Nah, ya mungkin bisa di-mix antara produk display sama storytelling, atau produk display sama informasi produk atau promo gitu. Storytelling ini basically semua orang bisa melakukannya gitu, kayak bercerita soal latar belakang brand, kenapa bikin ini, kenapa ini UMKM yang perlu dibantu atau semacamnya gitu. So potensinya banyak banget. Terus yang ketiga adalah key opinion leaders. Key opinion leaders ini di masa-masa sekarang ini banyak banget mereka yang mau ngebantuin promosiin produk-produk kita gitu tanpa dibayar gitu. Bahkan kayak artis gede juga mau kayak ngepromosiin di masa-masa COVID-19 ini. Nah, caranya tinggal ya Lemonilo bahkan kayak we have more than 1,000 influencers every month yang mereka willing to review our products karena mereka udah suka sama produk kita tanpa harus dibayar gitu. Nah, buat brand-brand yang masih awal-awal, yang kalian perlu lakukan adalah mulai dari peer dulu gitu, mulai dari teman, keluarga, atau kayak temannya teman yang punya pengikut banyak untuk review produk kita. Nah, pengikut followers banyak tuh berapa? 1.000 aja cukup gitu. Di atas 1.000 tuh cukup gitu kayak. Dan orang lebih percaya sama nano influencers dan micro influencers sekarang daripada makro dan mega influencers gitu. Kenapa? Karena makro sama mega influencers tuh udah sering ditempelin produk, jadi kayak orang nggak tahu ini pasti dagangan gitu. Cuma kalau kalian lihat aja, kalian punya teman dekat, followernya mungkin 2.000 ya normal lah ya di kalangan anak-anak muda sekarang. Terus tiba-tiba dia kayak pulang, habis itu kayak makan sebuah produk, habis itu kayak kalian liatin, kayak enak banget ya. Habis itu kan kalian lebih percaya kalau misalnya itu produk emang bener-bener enak gitu. So logiknya kayak gitu. Jadi kayak jangan remehin nano dan micro influencers gitu. Bahkan Lemonade tadi kenapa kita pakai 1.000 karena kita fokusnya di nano dan micro influencers untuk sekarang gitu. Kalau misalnya kita ngomongin harus bayar with the same budget of macro or mega influencers, kita bisa dapat 500, 200 sampai 500 macro influencers, micro atau nano influencers gitu. Jadi untuk brand-brand bisa dimulai dari teman-temannya dulu, kiriminlah produk, minta dia review. Reviewnya juga harus yang jelas. Bilang jangan lupa minta dia tag ke akun kalian atau ngasih at least harga jualnya gimana gitu. Dan minta mereka kayak komentarin rasanya menurut kalian sejujurnya kayak gimana. Bahkan kalau misalnya mereka mau ngasih review itu kasih review yang agak jujur, kayak misalnya kayak packagingnya agak jelek tapi rasanya enak gitu. Nah itu malah bagus gitu karena kayak orang yang ngeliat nonton kayak ini bener-bener bukan bullshit nih, ini bener-bener kayak dia ngomong jujur gitu. Tapi ya jangan kalau ngasih review makanan terus kayak dia nge-review kayak nggak enak kasinan ya pasti nggak banyak beli gitu. Review hal-hal yang yang nggak terlalu essentials lah. Misalnya hal jeleknya nggak terlalu essentials. Habis itu copywriting. So, copywriting ini di sosial media atau di banyak konten promosi itu adalah
punya beberapa rumus ya gitu kayak rumusnya itu adalah yang pertama nama produk yang jelas. Misalnya tahuku, tahu walik khas Banyuwangi. Deskripsi yang jelas terbuat dari tahu dan daging sapi alami, harga 25.000, satu bungkus isi 10, bonus sambal. Tag dan hashtag, tag teman atau keluarga, ada berikan hashtag seperti tahuku, tahu asli Banyuwangi, UMKM Jogja misalnya. Additional value misalnya untuk pembelian 4 bungkus free ongkir ya gitu. Call to action. Call to action ini paling penting dan sering orang lupa gitu, kayak nge-post aja terus kayak kok nggak ada informasi detail, kayak gue nggak disuruh beli nih gitu, kayak kontennya bagus, fotonya bagus, captionnya bagus, tapi nggak disuruh beli. Nah, ini salah. Kesalahan yang sering terjadi. Call to action tuh bisa kayak, tunggu apa lagi, langsung klik di bio ya, gitu. Nah, itu call to action. Untuk kamu yang tertarik pesan, bisa langsung ke Tokopedia Tahuku ya, atau WhatsApp, 081 bla 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 bla. Nah, itu tuh call to action yang perlu dikasih di dalam setiap caption atau konten promosi gitu. Tanpa call to action, orang tuh tidak terasa tergerak untuk berbuat sesuatu gitu. Bahkan ada beberapa riset yang ngebuktiin, cuman gara-gara dikasih kata menurutmu gimana, itu tingkat orang yang yang komen di konten tersebut tuh kayak 120% kalau nggak salah lebih tinggi daripada biasanya gitu. Cuma gara-gara dikasih tanya what do you think gitu. Cuma dikasih kata tersebut. So, itu juga bagian dari call to action. Nah, Facebook or Instagram gitu. Facebook versus Instagram. Sosial media itu tuh banyak banget dan aku nggak bahas satu-satu tuh nggak bakal kelar hari ini. Cuma satu hal yang perlu teman-teman pahamin, Facebook sama Instagram itu punya perbedaan. Instagram itu most likely untuk sebagai brand awareness, gitu. Product value visualization, tampilannya cantik, interaksinya lebih tinggi, storytelling gitu. Kalau di Facebook itu lebih pada hard selling, product details, long copywriting gitu, ada referral, ada link langsung ke website kita gitu. Dan audiensnya juga beda. Facebook itu lebih B dan C. Instagram itu lebih A dan B gitu. Size ekonomi A dan B. So ini bakal berpengaruh sama produk kita tuh sebenarnya mau target siapa. Semakin kita pengen kalangan kelas menengah, ya mungkin bisa di-mix tuh Facebook sama Instagram. Tapi menengah ke bawah ya Facebook lebih utama gitu. Menengah ke atas, Instagram lebih utama. Nah, bentuk kontennya juga bakal berbeda. Sebenarnya sekarang best practice-nya adalah banyak orang yang akan mirroring konten gitu. Walaupun aku berprinsip kalau ada tenaganya untuk bikin konten di masing-masing channel itu berbeda, lakukanlah. Karena masing-masing channel itu punya caranya sendiri dan punya audiensnya sendiri, dan mereka nggak bisa disamai dengan satu konten yang sama. Nah, yang terakhir ini adalah free ongkir. Kenapa ini penting? Gini, di masa COVID ini ada satu hal yang menarik. Jadi, terutama kalangan kelas menengah, mereka tuh nggak khawatir sama harga yang naik. Ya, mereka nggak khawatir sama harga yang naik. Harga sedikit lebih mahal itu nggak apa-apa. Mereka tuh lebih khawatir ketersediaan stok. Gitu. Tapi ada riset juga yang membuktikan bahwa orang tuh benci sama ongkir gitu. Karena mereka nganggap bahwa itu adalah bukan sesuatu yang harus mereka bayar. That's the reason ada orang misalnya dia mau beli Lemonilo bisa via aplikasi free ongkir, bisa beli via aplikasi, let's say emang ongkirnya 6.000 gitu, dia beli 6 pieces, 6.000, dikirim langsung ke rumahnya, tapi dia memutuskan untuk ke Indomaret, nyalain motor, naik motor, terus dia ke modern trade lah, dia ke Alfamart atau Indomaret. Jadi dia beli di situ. Coba gara-gara dia nggak mau bayar ongkir 6.000 perak gitu. So, maksudnya ini apa? Kayak orang tuh di Indonesia masih nganggap ongkir itu sebagai beban. Tapi harga lebih tinggi itu bukan beban. Gitu. Jadi mendingan kalian pakai sistem margin atau subsidi silang. Misalnya kalian jual produk biasanya dijual di
biasanya dijual 120.000 gitu, terus kayak dijual jadi 130.000 free ongkir untuk Jabodetabek. Itu nggak apa-apa. Atau misalnya pakai subsidi silang, misalnya setiap pembelian 4 produk free ongkir se-Jawa gitu. Nah, itu juga bisa dilakuin. Itu bakal ningkatin sales kalian, walaupun emang profit biasanya jual 4 produk, misalnya profitnya 30.000, sekarang jadi 15.000, sekarang jadi 15.000, ya nggak apa-apa. Tapi kayak speed-nya bertambah gitu. Jadi kayak secara bisnis juga bagus. Kalian kayak bisa scale up production lebih gede, cost nanti ke depan lebih murah, dan yang paling penting kalian punya jumlah konsumen yang lebih banyak. So, potentially untuk kalian upselling atau cross-selling gitu. Oke, how to market, udah tadi yang pertama how to start. Nah, ini sekarang kita ngomongin how to grow buat teman-teman yang kayak, gue tahapnya sekarang udah bukan UMKM, mungkin udah usaha menengah lah gitu, udah brand atau kayak udah lumayan kok, udah jalan lama nih gitu. Oke. Terus gimana sih sekarang di masa-masa COVID ini kita secara konteks dan konten, tadi Angga juga cerita, harus bertindak gitu. Ada beberapa prinsip. So basically it's not using all of the social media channel gitu. Siapa yang pakai G+, kayaknya udah nggak ada G+, ya. Tapi ini ada tentang bagaimana kita menggunakan yang paling sesuai sama kebutuhan produk, objektif dari brand, dan juga target audience dari brand gitu. Seperti tadi yang aku ceritain. So bisa jadi pakai Facebook doang, bisa jadi Facebook sama Twitter, bisa jadi Instagram sama Twitter, Instagram sama TikTok, atau bahkan cuma Facebook sama LinkedIn karena dia B2B dan profesional gitu. So itu yang perlu disadarin ya. Gitu. Nah, terus tadi Angga juga cerita nih, kita riset, tadi Angga cerita soal kayak riset primer sama sekunder gitu. Buat di digital marketing. Yes, itu yang harus emang semua digital marketer lakukan. Bikin riset, setelah bikin riset, bikin user persona gitu, kalian kayak nge-divine siapa sebenarnya kayak audiens kalian yang mau kalian target gitu. User persona ini yang menjadi panduan orang untuk bikin konten pilar gitu. Jadi kayak, let's say kayak Lemonilo, user personanya adalah ibu-ibu, anak umur 4 tahun, anak pertama, Jakarta, sangat protektif dengan anaknya, tapi juga open-minded dalam kayak kehidupan sekitar. Kayak anaknya sekarang lagi disekolahin di preschool, dan semacamnya, concern sama kesehatan, dan semacamnya. Nah, itu yang akhirnya kayak buat panduan aku bikin konten pilar ketika nanti kayak, ini ibu-ibu kayak gini lebih suka konten seperti apa ya? Lebih cocok konten seperti apa ya? Gitu. Oke, tadi user persona, habis itu kayak content pillar. Oke, then how we create atau the example of content pillar. Kayak gini kira-kira content pillar adalah content pillar yang sebelah kiri adalah itu adalah content pillar ya. So misalnya content pillar ada healthy food and beverage, healthy lifestyle, and moms and parenting gitu. So kita konten-konten yang kita mau bahas bakal berfokus sama pilar ini, 3 pilar ini. Jadi kayak yang paling kanan adalah ideas. Nah, ideas ini adalah ya udah kontennya bentuknya apa gitu, programnya apa. Bisa jadi di Instagram Live mau ngebahas apa, atau bisa di blog mau bahas apa, di sosial media post mau bahas apa. Bahkan influencer mau bahas apa, itu semua panduannya pakai konten pilar. Nah, konten pilar ini perlu di tengah-tengahnya itu adalah storytelling approach. Storytelling approach ini aku ambil dari salah satu bukunya Jonah Berger. Ada 8 prinsip, tapi menurutku yang aku sering gunakan ada 5. Yang pertama ada relatable, kedua practical, ketiga fun entertaining, thought provoking, and data driven gitu. So ibarat kata journey-nya adalah kayak kita bikin konten pilar dulu nih. Oke, konten pilar udah, lalu kita entah itu muncul ide duluan atau kalian mau bikin dari storytelling approach dulu gitu, kayak oke, gue punya ide 5 cara memasak, tapi itu ada masuk ke dalam salah satu prinsip nggak ya gitu? Atau kebalikannya, kalian bikin kayak apa ya, mau bikin healthy lifestyle yang praktikal apa ya gitu? Atau healthy food and beverage yang praktikal apa ya? Oh, misalnya cara memasak atau 5 resep memasak selama bulan Ramadan yang sehat tapi di bawah 15 ribuan gitu. Sehat tapi murah. Nah, itu
salah satu cara yang bisa di-approach gitu. Nah, ini ada beberapa contoh yang Lemonilo pernah lakuin. Fun and entertaining ini bagus banget karena ini ngebuat kita secara brand dilihat sebagai manusia ya. Nggak cuma sekedar nggak cuma sekedar brand atau robot yang ngomong. So waktu itu kita bikin buat Parasite, kita bikin Parasih enaknya. Ini kayak itu kita yang pertama bikin karena bener kayak brainstorm. Setelah Oscar dapat kita langsung brainstorm 15 menit langsung diproduksi kontennya. Jadi itu banyak yang niru Parasih juga kayak Lemonilo niru mereka yang enggak kita duluan yang bikin gitu. Dan engagementnya ini 20 kali lipat lebih banyak daripada average engagement yang biasa kita dapat gitu. Jadi viral, termasuk yang cukup viral sebagai konten brand. Yang kedua adalah kita pernah kayak bikin presetannya NKTCHI gitu, nanti kita cemil sehat hari ini. Waktu kita mau launching produk baru gitu. Produk barunya adalah itu kayak cemilan keripik sehat gitulah. Nah, ini juga kayak 10-15 kali engagementnya lebih tinggi dari biasanya. So, tipsnya adalah keep up with the trend for algorithm hack. Algorithm hack ini adalah hal yang kayak menurutku teman-teman perlu pahamin itu ada di setiap sosial media. Karena sosial media untuk brand itu memang mereka TikTok bahkan kayak kemarin ngomong sama tim TikTok ngomong, iya kalau misalnya kelihatan produknya banget, hard selling banget, itu kita bakal kayak appearance kontennya bakal lebih kecil gitu. Dan itu terjadi dimanapun. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. So gimana caranya? Yang kedua, pertama bisa bikin konten soft selling. Konten soft selling itu bagus. Kayak kita ngomongin hal lain, jadi kayak kesannya itu konten yang atau biasanya kita sebutnya konten marketing, itu jadi konten yang kayak emang dinikmatin sama orang tanpa harus kita paksain brandnya masuk. Cuma ada juga kita bisa paksain brandnya masuk kayak di Parasih ini atau NKTCHI ini aku paksain brandnya masuk. Tapi kita harus cari dulu kayak trennya apa. Trennya tuh apa buat kita akhirnya bisa kayak ngebikin walaupun produk masuk ini kayak viral atau kayak engagementnya tinggi. Dan juga tips yang kedua adalah gunakanlah fitur terbaru apapun yang sosial media atau digital platform itu lagi buat gitu. Kayak itu pasti kita diprioritasin untuk appearance-nya brand tersebut gitu atau fitur tersebut. Contoh di Instagram itu yang paling baru ya IG Live sama IGTV gitu. Karena kalian bandingin aja kayak jumlah views di IG video post biasa sama jumlah views di IG Live, IGTV itu bisa lebih tinggi gitu. So IG Live ya kelihatan lah kalian kayak kalau misalnya ada teman kalian yang live langsung dimasukin ke halaman pertama dan kayak ada push notification juga gitu. So itu salah satu yang maksudnya kenapa ini kayak diprioritasin. Yang kedua relevan. Tadi Angga juga udah sempat cerita gitu kayak jangan asumsi talk to your audience secara langsung untuk tahu kayak hal-hal yang relevan dalam hidup mereka tuh apa. Yang ketiga ya ini, atau empat ya. Yang ketiga atau empat ini practical. Jadi kayak bikin konten-konten yang kayak tidak tadi relevan buat dia, tapi juga sesuatu yang kira-kira bisa memudahkan hidup dia gitu. Atau bisa dia tiru gitu. Nah ini contohnya ketika Lemonilo bikin kayak waktu WFH, kita bikin, waktu PSBB kita bikin kayak gimana mereka bisa bikin mobil-mobilan bekas dari kardus bekas Lemonilo gitu. Atau bagaimana mereka selama di rumah aja nggak bisa masak, tapi bisa tetap kayak bikin mie Aceh cuma pakai mie instan gitu. Nah, itu adalah salah satunya practical. Yang terakhir adalah data driven gitu. Ini yang keempat nih, data driven. Ini banyak orang yang lupa bahwa banyak konten-konten hebat itu lahir lewat data entah itu kualitatif atau kuantitatif gitu. NKTCHI filmnya itu bisa se-powerful itu, ini salah satu kutipannya, karena mereka ngebuat riset dari curhatan orang-orang gitu. Jadi kayak dia ngumpulin curhatan orang-orang, habis itu mereka kelola datanya sampai akhirnya mereka menemukan konsep berdasarkan apa sih keresahan yang orang-orang Indonesia alamin. Dari situ mereka bikin film, dan akhirnya filmnya relevan dan relate banget sama orang lain gitu. Karena ya itu pakai data, ngomongnya, bukan sekedar asumsi. Bukan sekedar pengalaman pribadi. Terus, sorry. Yang terakhir ada thought provoking. Thought provoking ini adalah sesuatu yang bisa surprise our audience gitu, kayak kalau ini always dia bikin kayak itu campaign soal like a girl, soal kayak social eksperimen. Bagus banget bisa tonton di YouTube.
Cuman kalau yang versi simple as kayak kita Lemonilo pernah bikin, kita punya kayak abon cabai alami, terus habis itu kita bikin konten soal kayak mitos kayak cabai itu bikin usus buntu gitu. Dan banyak yang baca karena kayak orang kayak shock gitu kayak, oh, memang itu mitos, bukan emang benar cabai bikin usus buntu ya. Kayak gitu. Sesuatu yang kayak orang lain nggak kepikiran dan ketika mereka baca, mereka bisa kayak terkejut gitu kayak, oh iya bener ya gitu. Ini terakhir ada 5 prinsip untuk bertindak di sosial media during COVID-19 ini. Pertama, listen first. Kedua, be sensitive. Ketiga, be transparent. Keempat, adapt your strategy. Yang kelima, rise to the occasion. Aku ceritain salah satu. Yang pertama, listen first. Basically, doing research. Listen to your audience. Kayak baca berita, lihat di Twitter, lihat di Instagram yang lagi viral apa, yang lagi orang lain ngomongin apa, karena itu nanti bisa ngebuat kita lebih empati dalam membuat konten gitu. Contoh, lagi ada panic buying, tiba-tiba kita kayak nyuruh orang buru-buru beli produk kita, yang ada kita malah dihujat sama mereka, sama orang-orang yang ilfeel sama kayak gaya tersebut gitu. Terus ada solidaritas di rumah aja, tiba-tiba kita kayak ngomongin kayak jadi keluar rumah hari ini semacamnya, terus kayak itu bikin brand kita akhirnya kena impact buruk gitu. Yang ketiga, oversharing. Lemonilo pernah kayak cukup blunder di sini. Sebenarnya bukan blunder ya, kita kayak membuat konten yang menurutku bagus. Jadi oversharing ini orang-orang tuh pada banyak banget yang takut dan parnoan sama berita-berita soal COVID-19 ini gitu. Kayak mereka nganggap kayak berita-berita udah terlalu negatif dan mereka kayak bikin hidupnya susah. Itu kayak Lemonilo bikinnya intinya kayak gini. Kita bikin konten buat ngajak orang kayak, sebenarnya tuh COVID itu tidak menular dari makanan loh gitu. Kayak makanan yang dimasak itu tidak berpotensi melakukan penularan COVID gitu, karena virusnya tuh tidak berkembang di dalam lambung gitu dan usus kayak gitu. Nah, terus kita cuma ada kata-kata bahwa ya intinya kalau kalian bisa tetap pesan produk-produk dari UMKM sekitarnya, produk-produk makanan dari UMKM sekitar, cuman hati-hati aja dalam proses penularan proses penerimaan barang dari ojek online ya, karena bisa terjadi penularan di situ. Itu banyak banget yang marah kayak, jangan nakut-nakutin dong gitu kayak. Padahal kayak beritanya tuh justru bukan buat nakut-nakutin, justru buat bikin mereka nggak takut, malah kayak mereka menganggapnya jadi kayak nakut-nakutin gitu. Nah, ini salah satu bentuk kayak we have to listen first. Kayak karena audiensnya bakal lebih peka bisa dibilang, bukan sensitif, mungkin lebih peka aja di masa-masa sekarang gitu. Nah, justru yang sensitif, yang perlu jadi sensitif itu adalah brand. Brand perlu lihat kayak apa sih kira-kira orang lain bisa consider itu sebagai sesuatu yang menyinggung atau yang nggak empatis gitu. Nah, KFC sama Geico ini dia nge-pause iklan mereka. Kalau KFC iklan mereka finger licking goods, sama Geico perfect high five gitu. Karena basically tangan ini sekarang sangat tidak higienis ya kesannya ya di masa-masa COVID ini. Jadi kayak mereka tidak ingin mengasosiasikan itu dengan brand mereka. Nah, yang ketiga ini cukup menarik ya. Be transparent is a good thing to do gitu. Kayak kita selama ini kayak berpikir bahwa brand itu selalu harus terlihat strong di depan audiensnya gitu. Kayak kalau ada masalah ya itu urusan company gitu. Selalu berpikir kayak gitu. Padahal di masa-masa COVID ini orang tuh jadi lebih orang tuh paham bahwa bahkan brand-brand besar UMKM juga itu mengalami kesulitan, dan terbuka soal kesulitan itu justru ngebuat mereka jadi suportif sama brand kita. Misalnya kita bikin produk pengiriman telat seminggu gitu, terus kita nggak ngasih kabar apa-apa, kita cuma maaf ya telat gitu, ya orang bakal marah gitu, karena mereka nggak dapat konteksnya kenapa lo telat. Tapi kalau misalnya kita ngomong kayak maaf ya telat karena terjadi penutupan di sini, produksi kita lebih lambat karena kita sudah memakan social distancing di dalam pabrik, ya semacamnya kita tahu ini berat buat kalian, bla 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 bla. Kita harap kita bisa memberikan solusi yang terbaik gitu. Nah itu orang justru jadi empati gitu. Salah satunya dilakukan sama Reformation, dia bahkan kayak ngasih pertanyaan yang kayak personal juga gitu. Dia minta maaf dan semacamnya. Habis itu dia kayak ngasih pernyataan yang kayak personal juga soal kayak are you okay dan semacamnya. Dan dia kayak dapat banget banyak kayak
pujian gitu dari audiens ya. Ini juga terjadi sama Dettol di China gitu. Kayak Dettol kan waktu itu kayak sempet langka di China karena kayak sold out. Terus kayak mereka dapat backlash gitu kayak kayak orang-orang pada marah gitu kan stoknya mana nih semacamnya gitu. Terus kayak yang Dettol lakukan basically cuma dia kayak curhat ke audiensnya kayak sorry ya ini kayak masa yang berat banget buat kita pengen supaya bisa berjalan lancar tapi kayak ini melebihi kapasitas kita dan semacamnya. Dia ngasih foto gudangnya semacamnya yang kayak full produk tapi kayak mereka nggak punya sumber daya untuk mendistribusikannya karena udah pada keluar semua dan akhirnya mereka dapat pujian dari audiensnya. Justru kayak awalnya marah-marah akhirnya jadi kayak ikutan empati atau simpati gitu. Kayak mereka nih audiensnya di masa-masa COVID ini justru jadi lebih peka ya. Bahkan termasuk kayak untuk hal-hal yang kayak bisa menguntungkan brand atau bisa membuat brand dilihat lebih baik. Yang keempat itu adaptasi strategi di Wuhan. Ini ada brand kosmetik namanya Lin King Xuan. Dia tuh nutup 40% tokonya, tapi penjualan mereka naik 200%. As simple as mereka mengubah interaksi di toko menjadi sebuah interaksi di live shopping. Live shopping ini sangat populer di China. Tapi di Indonesia ini udah mulai naik daun gitu. Kayak biasa orang live shopping di Facebook. Aku lihat banget kayak banyak banget nonton bisa sampai ribuan. Cuman kayak di gudang, dia kayak, ini harganya 50.000 Bu, siapa mau beli, langsung ke WhatsApp di bawah gitu. Itu banyak banget yang beli. Sampai banyak banget yang sold out. So, ini adalah hal yang bisa ditiru di Indonesia. Tokopedia dan Shopee udah punya fitur live shopping. So, manfaatilah fitur-fitur terbaru tersebut, kayak siapa yang memulai lebih awal, dijamin juga kayak bakal lebih banyak dapat exposure ya, daripada kayak late adopter gitu. Nah, dalam adaptasi strategi ini juga tadi Angga udah cerita soal create a website, business website gitu. Kalau aku mungkin nambahin a very simple one. Isi website-nya adalah kayak basically buat kayak orang tahu ini produk apa gitu. Kalau jual belinya, ya udah di Tokopedia sama Shopee aja. Mereka udah punya fiturnya, teknologi udah lengkap. Tapi ketika mereka mau tahu kayak 5W satu soal produk, ya mereka bisa nonton dari website kita. Ya, abis itu yang kedua adalah open reseller. Open reseller ini penting banget, teman-teman. Kayak, there are a lot of people yang mau jualan, tapi mereka nggak bisa develop products. So, yang mereka bisa lakukan adalah mereka ngejualin produknya. Mereka mau jualin produknya karena audiensnya mereka misalnya besar. So, ya udah buka skema reseller gitu. Kalau dulu franchise adalah hal yang kayak orang-orang kayak, oh gue mau bikin franchise. Nggak usah lah, bikin aja skema reseller gitu. Toh, sama juga gitu, karena bisa kayak ngebesarin distribusinya, bahkan itu resellernya juga ngebantuin kita promosi loh. Anggap kalian kayak ngebayang kayak mereka tuh kayak ibarat kata kayak tim sales dan marketing kita yang belusukan kemana-mana memperkenalkan produk kita gitu. Kalau suatu saat mereka berhenti jadi reseller, edukasi mereka terhadap audiensnya tetap tertanam loh gitu. So invest di skema reseller ini penting di masa-masa seperti ini. The last one is rise to the occasion gitu. For big brands or medium-sized company, ngasih bantuan atau memberikan kontribusi dalam bentuk apapun di masa-masa seperti ini is a good marketing, is a good PR gitu. Ya, so misalnya kayak as simple as kayak bikin akses gratis untuk belajar. Kalau misalnya di luar negeri ya, virtual tour di museum gratis gitu. Atau kayak Burger King atau McD kemarin bikin kayak resep bikin kentangnya McD sama resep bikin kayak Whopper-nya Burger King gitu. It's a good gesture dan orang lain kayak ngeliat itu sebagai sebuah kontribusi mereka terhadap situasi yang serba susah di masa-masa sekarang gitu. Kalau Lemonilo kemarin kita bikin bikisan sayang buat tenaga medis di rumah sakit. So that's it dari aku. Sorry kalau kepanjangan, teman-teman. Thank you. Monggo Yuda, mungkin kita bisa lanjut ke Q&A. Oke, thank you Kak Fanbul. Ini sangat insightful banget ya, karena ini banyak juga yang udah nge-private message gitu. Ini Kak gimana dapatnya gimana gitu. Artinya memang digital marketing ini memang lagi dibutuhkan dan memang tidak bisa nih sekali ngedenger langsung bisa ngejalanin gitu kan. Tapi akhirnya harus ngebaca lagi, akhirnya nanti praktek, baru nanti mungkin akan ada sesi mentoring kecil, Kak ini gimana ya Kak ini gimana ya Kak. Mungkin kayak gitu. Nah ini
kita nggak terasa juga ternyata udah mau jam 4 ternyata. Tapi aku langsung rangkum aja. Ada pertanyaan yang sebelumnya saya ucapkan dulu nih yang udah bertanya. Ada Bayu, ada Risa, ada Faisal, ada Mila, ada Tengku. Thank you udah bertanya. Saya singkat saja. Yang pertama nih untuk Kak Angga. Karena tadi yang Kak Angga yang lebih fokus ngebahas tentang behavior customer gitu ya. Nah, itu di situ ada pertanyaan ya, di antara pertanyaan-pertanyaan itu bahwa sekarang ini kan lagi gagap ya, tadi gagap konten terkait penjualan, langsung semua hard selling. Akhirnya maksudnya itu kita sebagai penjual, kita terlalu kayak individualisme banget gitu, tanpa memikirkan si customer-nya. Nah, buat Kak Angga nih ya, gimana sih sebenarnya dengan kondisi kayak sekarang, apakah yang harus dilakukan misalnya dalam hal strategi penjualan ini, yang tadi udah disampaikan juga sama Kak Fanbul, terkait kontennya gitu. Mau kapan kita menggunakan hard selling, kapan kita menggunakan konten, apa yang tadi Kak Fanbul bilang ada storytelling, atau ada gimmick-gimmicknya, giveaway gitu. Mungkin itu Kak Angga bisa di-sharing. Kalau menurut aku sih depends ya. Jadi kalau misalkan di marketing tuh ada namanya funnel marketing, dari dibangun awareness, consideration, dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah produk kita tuh udah di tahap mana gitu. Kalau misalkan ibaratnya bayangin deh, kita tiba-tiba di DM teman kita, terus dia tiba-tiba nge-post foto di chat kita, foto produk gitu ya, tiba-tiba bilang kita, beli dong gitu kan. Nah, kita tanpa kita tahu produknya apa, itu buat apa, kegunaannya apa, dan sebagainya. Kan nggak jelas kan, kita bakal ada barrier di situ. Nah, menurut aku di situ dulu. Jadi, pertanyaannya adalah udah seberapa aware sih si user itu sama produk kita, entah berbagai macamnya, itu produk apa, benefitnya gimana, atau mungkin pernah ada success story atau ada use case-nya dan sebagainya, dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua adalah bagaimana kalau menurut aku sih ya, kita beneran ngebangun strategi pendekatan ke calon customer tuh nggak cuma dari satu arah. Kayak tadi Fanbul cerita soal influencer dan sebagainya, itu sebenarnya semacam ngebangun buzz gitu. Jadi seolah-olah banyak orang yang tertarik, seolah-olah banyak orang yang tahu, banyak orang yang suka dan sebagainya, sehingga orang-orang tuh merasa kayak FOMO gitu. Salah satunya kayak FOMO. Jadi, orang-orang pada pakai, orang-orang pada tahu dan sebagainya. Jadi dia ada rasa penasaran gitu. Nah, ketika udah kayak gitu dan sebagainya, kita udah bisa mulai nih masukin konten-konten dan sebagainya. Karena konten marketing itu memang depends tergantung usernya udah di tahap mana, kemudian dia kebutuhannya apa dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, makanya penting banget tuh kita tuh ngebangun si konten pilar yang tadi Fanbul udah cerita gitu. Jadi yang kita ceritain tuh, misalkan tadi kita ngejual makanan gitu ya, kita nggak cuma bilang ini kayak Lemonilo misalkan harganya murah doang, enggak gitu. Tapi Lemonilo sebagai satu entity yang utuh gitu kan, dari segi hidup sehatnya lah, kreativitas masaknya lah, terus kemudian buat siapanya lah, manfaatnya dan sebagainya. Lebih ke situ sebenarnya. Jadi kita beneran harus paham produk kita siapa, customer kita siapa, mereka udah di stage mana, dan trennya kayak gimana. Kurang lebih kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Angga. Jadi pada intinya memang harus analis dulu ya, maksudnya melihat segmentasi kita dari posisi apa gitu. Kemudian kondisi customer kayak gimana, baru kita mulai mikirkan kapan waktu-waktu yang tepat kita bikin gimmick-gimmick yang tadi Kak Fanbul bilang gitu ya. Oke, kemudian pertanyaan buat Kak Fanbul. Tadi karena udah ngebahas tentang parah sih enaknya. Kemudian ada juga tadi bilang NKCTHI gaya-gaya. Nah, ini ada yang bertanya tentang promosi dan campaign. Nah, ada yang bertanya, Kak, lebih baik nunggu lama dulu, nunggu bagus baru promosi, atau promosi dulu aja karena ada momentum gitu. Kemudian gimana cara membangun campaign nih yang baik tuh kayak gimana sampai titik conversion sales atau yang lain. Silakan Kak Fanbul. Oke, kalau aku selalu percaya prinsip ini sih, kayak kalau di startup itu ada prinsip dari bukunya si Eric Ries, dia punya prinsip kayak fail fast, success fast gitu. So maksudnya apa ya, kita kalau bisa gagal cepat, biar kita juga sukses cepat gitu. Kalau sukses ya harus cepat gitu, kalau gagal ya cepat gitu. Maksudnya apa, kalau dalam konteks konten di sosial media gitu, we never know kayak which content is the right content gitu loh. Bahkan sampai sekarang Lemonilo is still learning gitu.
kayak mana konten yang dapat reach per post-nya paling tinggi, engagement rate per post-nya paling tinggi. Nah itu kita pelajarin terus menerus, abis itu kita replikasi. Sekali ada yang lihat kayak, biasanya kita dapat reach per postnya 10.000, sekarang kayak reach per postnya 12.000. Kenapa nih kontennya? Kita analisa, jangan-jangan karena captionnya, atau kayak visualnya kenapa gitu. Terus kita ulang lagi ke depannya, bener, tinggi lagi. Berarti model kontennya kayak gini, lebih sering nih, oke. Jadi kayak, we'll never stop learning on doing the right content gitu. Kayak dulu, video konten kayak viral banget di Instagram yang nge-post video pasti lebih dapat banyak engagement. Sekarang udah enggak gitu. Bahkan sekarang orang suka baca konten yang carousel gitu. Kalau misalnya kalian lihat konten di live at Gojek, kontennya dia carousel isinya. Isinya tips-tips soal kayak profesional gitu. Dan itu menarik banget menurutku. Kayak hal-hal seperti itu. Jadi kayak sebenarnya kayak secepat mungkin aja, bukan tunggu bagus ya, kalian bisa nge-plan it advance, kayak misalnya kayak sebulan depannya ada momentum-momentum apa gitu, atau 3 bulan ke depan ada momentum-momentum apa ya, bikin dulu aja kayak campaign-nya, draft campaign-nya dari kayak learnings yang udah kalian lakukan. Cuma dalam proses perjalanannya, jadi lebih agile aja sih gitu, cepet aja kayak, bikin konten ini, analisa kenapa bagus, kenapa nggak bagus, habis itu replikasi ulang. Ada tren ini, coba langsung bikin gitu. Kayak proses bikin si Paraxih sama NKTCHI itu tuh ya cuma 15 menit aja gitu. Kayak proses, yuk ada pada saat lagi viral, kita apain yuk, oke yuk, bikin ini, oke, jadi nge-post, edit bentar, 15 menit foto, 15 menit ide, 15 menit foto, setengah jam edit, sejam, ya udah di-upload gitu. Jadi ya, langsung dapat engagement-nya tinggi, wah lumayan gitu. Udah kita replikasi lagi, ada tren apa lagi nih? Kemarin ada tren drakor. Kita ngomongin soal kayak apa namanya? Itaewon Class. Oke. Kita ngomongin Itaewon Class sama ngomongin hospital apa tuh? Hospital ya something itulah. Aduh sorry ya, gue gak nonton soalnya. Sama itu kayak gue kalau udah brief konten soal drakor ya, tolong suruh intern gue buat nonton gitu. Jadi kayak bikin itu terus kayak engagement-nya tinggi, dapetnya walaupun nggak setinggi yang si Parasite, tapi ya tinggi gitu, kayak lebih tinggi dari biasanya. So itu sih kayak untuk belajar konten. Terus untuk bikin campaign yang bagus, prinsipnya cuma gini. Kemarin aku bisa nonton sebuah kayak sebuah workshop dari salah satu orang yang pertama, satu-satunya orang Indonesia yang dapat penghargaan Cannes Lions, sebuah penghargaan advertising tertinggi di dunia. Dia bikin campaign Ada Aqua, dia bikin campaign Sasa Micin Swag Generation, dia bikin campaign agama beng-beng, tau nggak yang agama beng-beng dingin atau beng-beng langsung makan. Nah, itu yang bikin. Nah, proses kreatif di belakangnya itu selalu satu. Kayak kita riset, of course, tapi ide itu tidak lahir di ruang FGD gitu. FGD itu perlu, cuma FGD itu membicarakan hal yang sekarang gitu. Nah, hal yang di masa depan itu adalah lebih pada ya kreativitas. Nah, proses kreatif itu seperti apa sih? Bagaimana kita bisa kayak menarik proses kita tuh jadi kreatif tuh gimana caranya? Pertama adalah main yang jauh. Maksudnya main yang jauh, kreatif itu bukan dengan baca buku. Kreatif itu justru dengan berpikir tidak seperti biasanya. Nonton film, menganalisa sesuatu hal, ngobrol sama orang langsung gitu. Kayak kenapa bisa muncul Ada Aqua, hashtag Ada Aqua itu bisa muncul, karena cuma as simple as dia nontonin di depan warung, terus kayak ada orang mau mesen minuman itu, Bu, Ada Aqua gitu. Pak, Ada Aqua. Walaupun dia mesennya fit atau 2 tang gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi insight buat mereka. So, itu jadi prinsip ngebuat campaign yang bagus. Nah, selain itu juga kayak kita harus tahu dulu kayak product value dan semacamnya, target audience. Nah, itu jadi kayak ibarat kata main jauh, entah nonton film, lihat orang, atau analisa, nelfon orang, ajak mereka ngobrol, ajak audiens yang ngobrol, tapi main jauhnya dengan tas lengkap isi kayak ini ada product value ini, ada ini, kayak kalian udah punya modal gitu di dalam tas kalian ketika kalian mau bikin brainstorm campaign gitu. So itu yang kalian lakuin, bikin plan jauh-jauh hari soal campaign, tapi ketika dalam perjalanan ya jadilah agile, lebih terbuka aja sama kayak perubahan gitu. Kayak si Micin Swag Generation ini tuh dulu
si kreatornya itu yang bikin viral kan kayak salsa itu aman selama nggak dimakan dengan bungkusnya kan. Itu idenya tuh bukan dari si itunya, bukan dari si agensinya, itu ide dari CEO-nya gitu. Awalnya dia mau nulisnya bego kok salahin micin gitu. Bego kok nyalain micin gitu. Nah itu yang akhirnya di take out, dan itu di take out dalam last minute ya nggak masalah. Ejal aja kayak gitu. Oh, pelajari sebenarnya yang lebih bagus kayak gini, lebih bagus kayak gini nggak masalah. Dan yang terakhir jangan nanggung sih. Bikin campaign itu ya jangan nanggung. Ya ada beberapa kita tahu kapan kita harus main aman dan kapan kita harus totalitas nggak main aman untuk bikin campaign gitu. Dulu aku sempat bikin sebuah campaign yang viral buat Asian Games, itu juga prosesnya dari kayak gitu sih kira-kira. Oke, terima kasih Kak Fanbul. Tadi kontennya apa ya? Intinya adalah A/B testing lah ya Kak. Harus apa ya? Trial ya, karena kondisinya memang di sosial media nih sangat cepat banget, bisa hitungan jam malah gitu ya. Malah berubahnya tuh cepat banget ya. Kemudian Betul. yang kedua yang terkait campaign, memang campaign ini yang tadi banyak main jauh ya. Tapi main jauhnya dengan modal-modal yang sudah siap gitu ya. Akhirnya ketika main jauh, misalnya ketemu teman atau ketemu siapapun, kita lagi ngobrol atau lagi apapun dapat ide, nah itu jadinya bisa langsung disambung-sambungkan. Oke, nggak terasa udah jam 4. Yang pertanyaan terakhir sebenarnya lebih kepada referensi buku atau referensi bacaan. Tapi sekaligus saja ya Kak, untuk closing statement aja, baik dari Kak Angga maupun Kak Fanbul. Kemudian boleh dikasih mungkin referensi website atau referensi apapun bukunya yang bisa dibaca oleh teman-teman semua. Mungkin dimulai dulu dari Kak Angga. Silakan Kak Angga. Kalau soal misalkan website dan sebagainya, tadi kayak yang aku tunjukin ya, ada yang misalkan dari Facebook, ada yang dari Google, kemudian ada HubSpot, dan sebagainya. Mereka banyak banget bikin course soal digital marketing dan gratis. Kalau buku tuh sebenarnya ada beberapa, dan cukup banyak sebenarnya, dan nggak melulu soal ngebahas soal digital marketing gitu ya. Maksudnya nggak melulu yang bagus tentang digital marketing atau memberikan mindset tuh berjudul soal digital marketing. Kayak misalkan David versus Goliath itu nunjukin banget soal bagaimana kita ngebangun mindset sebagai seorang digital marketer dan sebagainya. Kemudian Lean Startup tadi yang jelasin sama Fanbul juga, Eric Ries itu juga bagus banget dan sebagainya. Paling itu sih. Jadi kalau yang tadi aku tunjukin ada yang dari HubSpot, ada yang dari Google, ada yang dari Facebook dan sebagainya, itu teman-teman bisa buka, banyak online course-nya dan gratis dan bahkan dapat sertifikat. Gitu paling. Oke, langsung closing statement Kak Angga. Oke, closing statement adalah pertama, mau apapun modelnya yang bakal teman-teman buat, nanti bakal online maupun offline dan sebagainya, terus kemudian apapun produk yang teman-teman ciptakan, yang paling pertama adalah benar-benar kita paham tren sih. Paham pasarnya gimana, paham siapa customer-nya, paham kompetitornya, sama paham bagaimana nanti kita bakal menyajikannya. Dan semua itu benar-benar proses eksperimen panjang. Kayak istilahnya, seorang penulis buku, pasti dia pembaca buku yang lebih handal. Seorang director film gitu ya, dia pasti penonton film juga yang lebih rajin gitu kan. Begitu juga dengan soal digital marketer, eksperimentasinya pasti banyak banget gitu. Jadi janganlah bereksperimentasi, kayak misalkan teman-teman bikin post, misalkan ya, bikin post gitu. Coba aja bikin eksperimen, fotonya ganti lah, atau captionnya beda lah, jamnya beda lah, dan sebagainya. Itu hal-hal sederhana yang teman-teman bisa coba. Di antara framework-framework lainnya. Kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Angga. Kita lanjut Kak Fanbul. Silakan. Oke, kalau buku, kalau misalnya mau ngomongin soal kayak gimana konten bisa viral, itu tadi ada Contagious dari Jonah Berger. Terus kalau mindset tadi yang aku bilang sama saya tadi Angga bilang bukunya Eric Ries, basically semua buku Eric Ries itu bagus. Terus kayak kalau misalkan di startup dan kayak pengen paham sebenarnya kayak bagaimana sih marketing atau di startup itu beda sama marketing in general ya kan, bisa baca buku Traction atau Hacking Growth, itu juga cukup bagus, banyak study case yang menurut aku menarik banget. Kalau misalnya mau dari segi akademis, Marketing 4.0 itu baru rilis juga, itu kayak lebih pendekatan lebih pada riset base gitu. Cuma kalau misalnya closing statement dari aku intinya kayak gini sih, kayak digital marketing is all about experiment.
it's all about experience gitu, kayak nggak ada orang yang lahir talented as a digital marketer. Aku bisa masuk sebagai tim digital marketing juga, tiba-tiba kayak dari sosmed admin, terus habis langsung sosmed strategis dan jadi head. Itu juga sebenarnya kayak karena aku banyak belajar di komunitas sosial gitu. Karena di komunitas sosial aku selalu megang sosial media dan marketing gitu. Dan belajar sampai akhirnya kita tahu kalau kita kayak gini, jadi kayak gini gitu. Oke, kita mix kayak gini dan semacam gitu. Jadi kayak silakan baca, silakan nonton sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya mau nonton YouTube, carilah video-video pemenang Cannes Lions, pemenang award marketing dan advertising. Itu ngasih insight juga hal-hal baru buat kita. Aku sering banget nontonin video-video YouTube iklan-iklan zaman dulu, kayak memahami orang cara berpikir seperti apa zaman dulu dan bagaimana bisa mereplikasi kesuksesan mereka di masa sekarang. Silahkan lakukan itu, pelajari, cuman yang paling penting adalah eksperimen. Kalau misalnya sekarang teman-teman ada yang udah kerja di bidang marketing, ya udah do something different and dianalisa, di measure apakah itu berhasil atau enggak, dan lakukan hal baru lain atau hal yang memang tadi udah dianalisa dan sukses, diulang-ulang lagi lah kayak gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Kalau teman-teman belum bekerja atau sekarang sedang mau merintis sesuatu, ya udah karena itu kalian bikin aja sosial media sendiri, eksperimen banyak hal, atau lakukanlah digital marketing eksperimen, tergantung passion kalian di mana. Digital marketingnya dimulai dari hal yang spesifik dulu, baru ke hal yang luas. Dari situ ntar kita jadi lebih paham sama digital marketing in general seperti apa gitu sih. Dan menurut aku proses karir dan juga expertise di digital marketing itu menurutku fair banget. Siapa yang paling sering belajar, siapa yang paling sering bereksperimen, ya dia bakal paling pintar juga gitu. So kayak gitu sih. Oke, terima kasih Kak Angga, terima kasih Kak Vanbul. Saya mewakili Rumah Millennials. Sukses terus Kak Angga lewat kantor baru ya, kantor barunya di Growth Specialist-nya. Kemudian Kak Vanbul sukses buat DVP-nya di Lemonilo. Semoga tetap sehat, tetap semangat ya. Kesimpulan dari saya mah 3 kata aja nih untuk kita dengan kondisi sekarang gitu ya. Yang pertama adaptif dengan kondisi sekarang, kemudian disiplin karena dengan yang tadi A/B testing, kemudian percobaan ideas. Kemudian yang terakhir adalah inovatif gitu. Jadi jangan takut sama hal-hal gagal atau apa, karena emang di dunia digital tidak ada hal yang pasti gitu. Kita harus semuanya coba. Oke, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Makasih Kak Angga. Thank you. Thank you Yuda. Thank you Kak Vanbul. Thanks, Bu. Thank you semua buat yang udah nonton. Yang 20 orang sampai 30 orang yang tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat sobat millennials. Thank you. Yuk. Thank you guys. Bye. Bye.